Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, sebentar lagi akan memulai debutnya. Tapi sebelum itu, dia sedang serius memantau pemain-pemain lokal di Liga 1. Baru-baru ini, dia menyaksikan pertandingan antara Persija dan PSBS Biak, di mana pemain-pemain seperti Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari jadi sorotan. Selain Kluivert, ada juga Alex Pastur dan Denny Lanzat yang turut hadir. Kluivert juga akan memantau Dewa United kontra Persija untuk melihat performa Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Selain menyaring pemain, Kluivert juga berencana menambah pelatih lokal dalam timnya. Ada nama-nama seperti Bima Sakti, Eko Purjianto, dan Kurniawan Dwi Yulianto yang ikut seleksi. Di sisi lain, timnas U20 Indonesia siap menghadapi Piala Asia U20 di Cina. Pelatih Indra Syafri sudah menyiapkan strategi matang dan menegaskan bahwa semua lawan harus dianggap setara. Timnas U20 ada di grup yang tough bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Bagi Indra, kemenangan di pertandingan pertama sangat penting untuk langkah selanjutnya. Simak diskusinya hanya di The Hat-Trick bersama redaktur Detik Sport sore ini. Beralih ke Jawa Tengah, Detik Sore akan mengulas peristiwa gagalnya para siswa di sejumlah sekolah untuk masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah pun telah menanggapi kekisruhan yang terjadi di wilayahnya. Kegagalan pihak sekolah dalam melakukan finalisasi pangkalan data sekolah dan siswa tidak dapat ditoleransi. Lalu, solusi apa lagi yang bisa diusahakan? Ikuti diskusinya dalam Indonesia Detik ini. Untuk menutup episode kali ini, Detik Sore akan menghadirkan sosok di balik perkembangan Tai Chi di Indonesia. Seni bela diri asal Cina ini dipercaya bisa menyeimbangkan kesehatan fisik dan mental dengan mengkombinasikan latihan pernafasan, fokus pikiran, dan gerakan fisik. Sejauh mana Tai Chi bisa menjadi penolong bagi kaum urban dalam mencapai ketenangan hidup? Kami akan menghadirkan Wirawati Hartawan, pembina Asosiasi Dong Yue Tai Chi Kuan Indonesia, untuk berbagi cerita. Ikuti terus berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Pocut Kamaral. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Hai. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Apa kabar? Thank God it's Friday. Yeay. This Friday night ada apa yang seru? Lanjutin dong, Pak. Terus dong, kan saya ininya instrumentalnya ceritanya. Ini saya bawa keyboard sendiri nih di Nanti sini. ya kalau ada idenya baru kita nyanyiin. Oke. Ada apa yang seru di Detik Sore? Banyak yang seru-seru, nontonnya sampai habis. Bareng sama si Pocut, juga Justin Timberlake. Takut banget. Justin nggak? Hari ini tuh hari yang cukup dar-der-dor buat gua. Oh iya, kenapa tuh? Karena cuaca tuh bisa berubah secepat mungkin dan kemudian hari ini gue lumayan banyak aktivitas di luarnya. Sehingga kayak ini sebenarnya cuaca mau ngapain sih? Pagi tuh enak banget cuacanya. Jadi gue keluar pagi tuh lari, abis itu lebih cepat selesainya karena hujan, rintik-rintik. Terus habis itu gak lama kemudian gue selesai, gue mau keluar, dia berhenti. Habis itu pas di tengah jalan, dia muncul lagi hujannya. Habis itu sorenya pas mau kesini, hujan lagi setelah terik. Jadi kayak, matahari kenapa Anda hari ini? Jangan galau ya. Tapi gue juga merasakan hal yang sama karena gue lumayan nih dari pagi udah keluar kan. Nah, itu bener-bener kayak hujan panas. Jadi gue kayak pakai kacamata buka. Capek kacamata lo kan? Kacamatanya yang capek bukan gue nya. Emang bukan gue. Gue nggak pernah capek, nggak akan pernah capek. Sabar. Gue juga nggak akan pernah capek kalau misalkan masalah gaji-gajian. Ih, pastilah itu namanya perjuangan, bro. Betul, makanya gue seneng banget nih ngebaca nih Istana pastikan gaji ke-13 dan THR PNS cair. Walaupun kita bukan PNS tapi kita ikut Kan berbahagia. kita ikut berbahagia lah, pasti gitu.
Pegawai negeri swasta kita. PNS. Benar. Jadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan tetap memberikan gaji ke-13 dan THR untuk para pegawai negeri sipil. Dan dia memastikan pembayaran gaji ketiga dan THR akan tetap dilakukan pemerintah gitu. Jadi Hasan Nasbi merespon kabar soal gaji ke-13 dan THR PNS tidak akan dicairkan tahun ini di tengah langkah efisiensi anggaran APBN 2025 hingga 306 triliun yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Emang iya? Nah, dia melanjutkan, sejauh ini belanja pegawai tidak termasuk dalam kategori pos anggaran yang harus diefisiensi oleh pemerintah. Karena itu, gaji ke-13 dan THR tetap bakalan dibayarkan kepada PNS. Selamat ya. Jadi nggak dar-dar-dor lagi suasana hatinya karena beberapa hari terakhir lumayan kencang desas-desusnya kalau akan ada hold juga nih buat either itu si gaji ke-13 atau THR. Tapi sudah dipastikan cair nanti ya. Iya, tidak terganggu pos itu ya. Sama seperti kata Mas Angga kemarin, untuk gaji-gajian tidak diganggu insya Allah posnya. Udahlah, yang pusing biar cuaca aja mau menentukan mau panas apa hujan. Kita nggak usah yuk. Bener. Biar teman-teman di Kementerian Keuangan aja yang pusing ini. Lagi hemat-hematan tapi masih banyak alokasi yang harus dipikirin gitu. Tapi nggak apa-apa karena sebentar lagi juga pemerintah akan mendapatkan sumber income baru nih Cut. Wih. Dari penerapan cukai untuk minuman berpemanis. Katanya sih segera. Saya sebagai orang yang mengawal berita ini dari awal lumayan nggak enak didengar atau lumayan skeptis dengerin kata segera karena tiap tahun segera mulu nih Bu. Nah tapi kalau yang sekarang katanya sih masih dengan kata segera, Delegers. Pemerintah segera menyusun peraturan pemerintah yang mengatur pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan MBDK tahun ini. Jadi sebelumnya kan memang diskusinya adalah tentang pelaksanaan aturan ini atau aturan pelaksananya kapan mau akan diterbitkan. Nah, ternyata sekarang katanya masih disusun PP-nya mengikuti keputusan Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2025. Nah, PP tentang cukai MBDK ini adalah salah satu dari PP dari 23 yang akan dirancang pemerintah untuk tahun ini. Semua PP yang tertuang dalam Kepres tersebut akan ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, untuk implementasi nanti akan kita lihat isi PP-nya sendiri kayak apa. Yang pasti beberapa cakupan materi yang akan dibahas lewat PP ini. Pertama, cakupan minuman berpemanis dalam kemasan yang dipungut cukai. Kedua, saat berutang cukai dan penanggung jawab cukai. Ketiga, tarif cukai dan saat pelunasan cukai. Keempat, fasilitas tidak dipungut dan pembebasan cukai. Kelima, alokasi pendapatan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Dan terakhir, pengembalian cukai juga perizinan dan juga larangannya. Jadi nanti kalau misalnya aturan ini udah terbit dan akan segera dilaksanakan, itu buat kalian yang beli minuman berpemanis di minimarket harganya mungkin akan jadi lebih mahal karena udah kena cukai. Iya. Tapi gue nggak apa-apa sih jujur. Udah nggak minuman berpemanis lagi kan lo? Yang kemasan ya. Bahkan kalau misalnya diingat-ingat kapan terakhir kali beli minuman berpemanis dalam kemasan di minimarket tuh udah lama banget. Udah lama banget, iya. Mungkin di kedewasaan ini udah berbeda gitu loh apa yang pengen dibeli, deterjen. Lebih ke kebutuhan rumah tangga ya. Betul, udah bukan yang kayak ngeliat di kulkas kayak yang mana ya buat malam ini gitu kan. Sekarang enggak. Aduh, sabun cuci habis lagi. Minuman gitu. Soda juga kayaknya udah. Soda iya. Oh, gue sampai bener-bener menurut gue lupa kapan terakhir gue minum soda. Kecuali di tempat yang satu itu. Di tempat yang satu itu yang mana ya? Maksudnya biasanya kan kalau misalnya ada jamuan dikasih tuh ada minum sodanya. Betul. Enggak juga itu. Enggak juga, dihindari juga ya. Itu enggak gitu. Makanya gue lupa. Dan gue tuh pas kecil tuh gak suka minum soda. Karena sakit. Fizi. Bukankah seluruh anak kecil tuh suka banget soda ya? Betul. Namun kebetulan gue pertama kali minum soda itu tuh yang langsung terus diminum yang gak pakai es. Gue inget banget. Sakit dong di tenggorokan jadinya. Nah sampai sekarang gue kalau minum soda gue
Gue shake dulu, baru gue minum. Biar sodanya hilang. Karena fizinya sakit jadinya. Takut saya. Iya, jadi meninggalkan kesan trauma ya. Betul, ternyata membekas. Tapi itu adalah hal yang baik ternyata Detikers. Iya. Jadi gak minum soda deh. Walaupun sekarang juga ada cukup banyak minuman bersoda tuh yang zero sugar ya. Ada, cuman lo percaya gak sih? Nanya aja. Iya, kita tanya pakarnya ya. Kalau kita bilang percaya gak percaya kan gak penting banget alasan kita gitu. Betul, karena ada beberapa riset yang ngebilangin kalau minuman yang zero sugar itu malah lebih berbahaya. Karena ada zat apa gitu yang bikin dia akan agak manis gitu. Sama kayak orang kalau misalnya mau berhenti ngerokok diganti sama rokok elektronik A, B, C. Padahal katanya itu justru lebih berbahaya. Iya, cuman substitute doang kan. Jadi bahaya enggaknya silahkan dipikirkan sendiri. Ya kalau nggak mau bahaya ya berhenti ngerokok aja sekalian. Sama berhenti minum, berhenti makan Pak. Mati dong. Bener kan, yang penting gak bahaya. Iya. Tapi membahayakan. Emang bener kata ahli Taher ya, kalau di dunia tuh waktunya memang ya untuk bingung-bingung. Kalau nggak mau bingung ya nanti di surga. Insya Allah. Bener, ini emang waktunya bingung. Kalau nggak bingung, hidup Anda. Nah, itu sepertinya dia. Tidak, gitu. Makanya kita juga kalau tiap sore tuh kalau misalnya bingung kemacetan tuh ada nggak sih di Jakarta atau gimana sih kondisi jalanannya, pasti kita langsung tanya ke NTMC. Betul, dan sekarang kita udah terhubung sama Ibda Syahara. Masa iya? Iya. Bisa pas gini? Pas banget ya. Wow. Hai Ibda Syahara. Magic. Halo, selamat sore. Ibda Syahara nggak pulang ya dari kemarin, masih di studio? Oh iya, kemarin sore Iya, sama aku juga ya? Iya, di studio juga kan. Berdiri dari kemarin. Berdiri juga, benar. Berdiri juga dari kemarin. Nggak capek ya? Rahasianya apa sih? Rahasianya apa? Rahasia. Namanya juga rahasia ya. Oh iya, benar. Aneh-aneh aja sih orang yang bilangin rahasianya. Tahu rahasia kan. Tapi kalau misalkan rahasia-rahasia gitu harus bikinin puisi. Mah. Udah bukan pantun mainnya. Puisi. Lo juga nyebrangnya lumayan jauh, kenapa jadi ke puisi? Karena pantun udah, nyanyi udah. Menurut gue gurindam sih. Gurindam boleh. Boleh. Soneta cekreng. Ya udah deh Ibda Syahara, karena kita udah nggak sabar untuk mendengarkan laporan dari 75 titik sore ini. Langsung saja Ibda Syahara laporannya. Silakan. Iya, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers, dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja kita menuju ke titik yang pertama, yaitu dari kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang maupun yang akan menuju ke Jalan Ahmad Yani pada sore hari ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhenti di belakang garis stop dan tetap mendahulukan hak pejalan kaki. Dan bagi Anda yang hendak menggunakan jalur tol, agar untuk kembali mengecek saldo e-tol Anda, pastikan dalam keadaan yang cukup agar nantinya tidak mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang kedua, yaitu dari kawasan Simpang Nagrag Cikeas Bogor. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cilengsi yang akan menuju ke arah Cibubur pada saat ini terpantau ramai. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Cibubur yang akan menuju ke arah Cilengsi pada saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara khususnya bagi Anda pengguna jalan roda 4 agar untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan karena dapat mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas. Kemudian kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berwaspada. Mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang 3 yaitu dari kawasan Tol Gate Bogor. Arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Bogor yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Bogor
pada saat ini juga terpantau lancar. Kami himbau agar tertib dalam antrean memasuki gerbang tol, hindari melaju kendaraan di bahu paling kiri jalan karena hanya diperuntukkan untuk kendaraan dalam kondisi darurat saja. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang terakhir, yaitu dari kawasan Pos Pol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dapat kita saksikan bersama untuk arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta ataupun yang akan menuju ke arah Ciawi pada sore hari ini terpantau ramai. Di kawasan ini pada sore hari ini juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta ataupun Ciawi yang akan menuju ke arah atas atau ke arah Puncak pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Harap para pengendara untuk mengantisipasi kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang serta aktivitas pasar yang berada di kawasan ini. Kemudian kami juga himbau kepada Anda para pengendara mengingat kondisi curah hujan yang tidak menentu pada saat ini khususnya bagi Anda pengguna jalan roda 2 agar untuk selalu berjaga-jaga membawa jas hujan namun dengan tidak bermodalkan ponco demi keselamatan diri Anda pribadi. Dan bagi Anda Detikers yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi line call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, inisiatif dan salam presisi. Demikian Ibda Syarul melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio. Silakan. Ibda Syahara, kita punya persembahan buat Ibda Syahara karena sudah melaporkan setia buat Detik Sore. Betul. 3, 2, 1, go. Keras sakti. Tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Keras sakti. Menjadi pengawal mencari kitab suci. Keras sakti. Liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Keras sakti. Hanya hukuman yang gimana yang ini? Kenapa harus keras sakti sih? Karena menurut kita Ibda Syahara itu menjadi pengawal masyarakat yang akhirnya memberikan keamanan. Keamanan, di betul. lapangan. Pokoknya Ibda Syahara kan? sakti. Oh gitu. Sakti pokoknya. Benar, kadang-kadang emang membuat semua orang menjadi gempar ya ketika disamperin terus kayak gempar emang kan? Kamu nggak pakai helm ya? Gempar jadinya Gempar, kan. bener. Iya betul. Terima kasih ya Ibda Syahara atas laporannya. Nanti lagi nggak? Oke, terima kasih. Nggak tahu, belum tahu. Belum tahu. Maunya lagi. Diantos, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Ibda Syahara. Selamat sore, salam presisi. Keras sakti. Tak pernah berhenti. Lagian lu juga terakhirnya kenapa begitu sih? Karena gue lupa nadanya. Tadi bisa padahal udah almost perfect. Tapi Ya. itulah ya, di dunia itu gak ada yang sempurna. Betul, setuju. Tapi ada yang sempurna. Apa? Mimpi. Mimpi. Bukan mimpi yang sempurna. Kan masuknya ke situ. Gue kayak mimpi adalah kunci. Kunci? Yes. Bener, kuncinya kalau udah mau jam 4 sore kayak gini, kita harus dengerin market review dari investasiku di Detik Sore. Penting itu. Karena Jumat juga ini kan? semua orang lagi pusing. Betul. Karena rontok semuanya marketnya ya. Kita lihat sepusing apa narasumber kita yang akan memberikan pencerahan soal market hari ini. Detikers, kita akan lihat dulu sentimen-sentimen perdagangan hari ini. Silahkan.
sentimennya yang bikin hari ini kenapa bisa dar-dar banget ya. Banyak banget orang-orang tuh di grup pada frustasi gara-gara ini ada apa dengan market, kenapa 2 hari berturut-turut crash kayak gini. Padahal kemarin kata Mbak Sandra mungkin akan sedikit naik atau mungkin akan sideways lagi, tapi ternyata ini berlebihan. Ternyata ini malah turun ya. Turun. Ada Mbak Sandra tanpa Dewi di sini dari Investasiku guys, dan Mbak Sandra please enlighten us kenapa hari ini begitu. Kalau banyak banget yang nyangkut ini teman saya. Sama dong, yang deal gitu. Ya kalau kita lihat kayak begini ya keadaannya ya. Oh maju kemana? Maju apanya? Ya benar. Ya, oke. Benar. Seperti itu ya. Gak usah diharapin Mbak. Ya. Gimana? Oke, jadi kan kalau kemarin kan kita bilang dia sideways atau misalnya naik gitu ya. Ternyata malah market menghantam lebih jauh ya, lebih parah. Itu berarti ada something. Entah news atau sentimen apa yang terjadi. Dan ternyata benar ada berita itu adalah jadi kita tahu kan ada beberapa saham konglomerasi ya kayak Brand, Cuan, PTRO gitu. Mereka kan selalu berusaha untuk bisa masuk indeks MSCI atau FTSE ya. MSCI kan indeks Morgan Stanley ya, internasional. Terus kemudian kalau FTSE itu Financial Times ini indeks. Nah, dan 3 saham itu nggak masuk indeks. Jadi jadi bukan orang ya, fund yang sudah masuk di sana, yang udah dari jauh hari masuk di harga yang rendah, karena saham ini nggak masuk indeks lagi, mereka kecewa akhirnya mereka keluar dan buang besar-besaran gitu ceritanya. Jadi ini IHSG kita udah terpukul kemarin, saham perbankan rontok hasilnya nggak bagus, gak sesuai ekspektasi, asing keluar, sekarang asing keluar lagi gara-gara saham ini nggak masuk indeks. Jadi apa ya, double kill kali ya IHSG kita 2 hari terakhir ini tuh ditempa. Tapi bisa sampai sekencang ini atau sedalam ini penurunannya dari dalam negeri, nggak ada yang bisa menahan? Kalau dari dalam negeri karena kita indeksnya masih IHSG kita masih kebanyakan fundnya tuh dari asing ya, kebanyakan ya. Jadi IHSG kita tuh bergerak kenapa kadang sangat naik banget atau naik turun banget, itu pengaruhnya karena asing, karena di dalam ini masih banyak asing daripada investor lokal. Investor lokal kita tuh kayaknya masih di bawah under 20% deh. Beda dengan di luar negeri sana, investor lokal itu udah 60% ke atas gitu. Jadi nggak bisa kita makanya pergerakannya sangat tergantung kepada sentimen di luar ya. Iya betul, itu juga ya karena kita didominasi oleh asing gitu. Berarti kita masih kena jajah dong ya di pasar modal. Iya, karena kita kan negara berkembang. Bapak mau pindah negaranya? Bapak mau pindah negaranya? Enggak, aku cinta Indonesia. Oke. Aku cinta Indonesia. Enggak, aku nggak ada yang gini. Salah gini. Ya udahlah. Ya udah deh. Detikers di jam 16.02 ini IHSG udah ditutup. Jadi hari ini IHSG ditutup di level 6.742. Benar. Nah, turun 132 poin atau nyaris 2%, 1,93% lebih tepatnya, dengan jumlah transaksi 11,55 triliun. Hari ini IHSG sempat berada di level tertingginya di level 6.876 atau terendahnya di 6.657. Jadi memang sangat loyo sekali. Banyak orang-orang yang pada nyangkut, Mbak Sandra, banyak yang pada resah kayak ini mau lebaran kenapa malah begini? Apa yang harus kulakukan? Duitku kenapa tiba-tiba merah? Aku sih suka ya dapat duit merah. Sama loh, semuanya juga suka. Merah sama biru suka loh. Gimana bahasa? Padahal kalau misalnya dari dalam negeri sendiri ini beritanya ada bagus ya, kayak cadangan devisa kita naik. Itu pertama karena kita terbitin obligasi global, dan pemerintah kan sekarang jangan sangat concern juga, mulai cadangannya udah mengurangi dolar ya, biar rupiah kita juga menguat kayak gitu. Justru ya dari data yang ada cadangan devisa kita udah meningkat. Terus udah gitu ya, cuman kalau untuk data ekonomi kan kemarin
agak sedikit tidak sesuai ekspektasi ya. Pertumbuhan ekonomi. Iya, pertumbuhan ekonominya. Terus kemudian kalau untuk dari luar negeri sendiri itu tuh kita juga sebenarnya masih menunggu data non farm payroll Amerika hari Jumat ini. Jumat Ntar ini, malam. oke, nanti malam berarti ya. Malam iya. Jadi dan kemungkinan angkanya tuh tingkat penganggurannya masih tetap, cuman lapangan pekerjaannya berkurang sedikit gitu, yang which is harusnya itu nggak terlalu bagus ya, dan berharap kalau trader itu atau investor berharap tuh suku bunga tuh turun supaya market bisa bereaksi lagi, enak lagi untuk kita trading atau investasi kayak gitu. Dan kalau dari kita sendiri ya mungkin kalau lihat IHSG begini sentimen-sentimen yang terdekat aja yang bisa mempengaruhi, kayak nanti tuh mau lebaran ya mulai-mulai lah nih saham-saham MAPI udah mulai naik. Alfamart ya kemarin kayak Amior, Mayora kayak gitu-gitu. Cuk, sanggup nggak sentimen lebaran itu mengangkat IHSG nanti sampai ke lebaran? Ya kalau misalnya sampai lebaran iya, cuman kalau misalnya sampai jangka panjang ini kan cuma sentimen sesaat doang ya. Ya maksudnya ketika orang-orang nih pada nungguin nih untuk sampai ke lebaran biar jadi duit lebaran nanti diambil nih investasinya gitu misalnya. Mungkinkah dengan kondisi saat ini dengan sentimen-sentimen yang sekarang ada nanti di lebaran itu IHSG bakal bounce back gitu misalnya. Oh, oke. Atau masih akan pergerakannya gini-gini aja. Kalau pergerakan itu kan pengaruhnya lebih karena harus ada yang sentimen besar banget ya. Kalau lebaran kan sentimennya kecil ya gitu doang gitu ya. Itu kayaknya nggak terlalu bounce back yang IHSG naik itu enggak sih, belum ya. Gitu. Berarti apa yang dinantikan investor atau mungkin pelaku pasar ketika IHSG ini lagi lesu-lesunya, apa yang dinantikan supaya bisa dia bounce back, Mas Sandra? Kalau IHSG lagi lesu-lesunya begini ya, yang dilakukan pelaku pasar. Mungkin tadi yang kalau misalnya yang bisa kita lakukan dari investasi kan berarti harus nunggu ya. Dan ini nih agak sebenarnya tahun yang tough nih 2025 ini nih. Masih nggak jelas arahnya dari pemerintah US juga belum jelas. Ntar sebentar ada perang dagang, sebentar ya udah nanti dulu di hold deh sebulan gitu kan. Dari China-nya ternyata dikirim balasan juga. Ya udah gue perang tarif juga nih ke Amerika. Lu mau impor gas kan ke gue, minyak, gue kena tarif 10%. Jadi kita masih belum bisa ngebaca. Dan dari Indonesia pun walaupun sudah jalan programnya Pak Prabowo yang lebih concern ke menengah ke bawah ya, dia dari mulai makan gratis, yang subsidi listrik, terus kemudian ada juga perumahan gitu yang murah gitu kan. Tapi kan itu belum bisa kelihatan dalam 1 tahun ini, dan itu ya itu agak berat kalau untuk investor gitu, karena nunggunya pasti lama. Dan kalau untuk orang teman-teman yang suka trading, nah itu manfaatin momentum aja. Mungkin kalau untuk sekarang dalam waktu dekat ini kita lihat arah big fund, big player, smart money itu ke arahnya kemana, ke saham yang mana gitu. Contohnya misalnya mungkin kita bisa intip-intip saham konglomerasi yang di bawahnya Pak Hasim, yang udah programnya juga ada jelas, yang mau si listrik, WiFi itu. Dia kan mau menggunakan tarif listrik murah, kecepatan tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat ya gitu. Ya cermat-cermatnya kita lah biar melihat arah si big Jadi fund lagi di mana menghindari dulu saham-saham gorengan. Iya memang itu setiap juga saat hindari selalu sih kalau itu mah. Nah, apa-apa juga dihindari ya. Iya. Ya. Boleh didekati sih kalau berani gitu. Iya, kalau misalnya berani ngambil resiko ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pemula ya tidak Sarankan. Sarankannya kalaupun gorengan ya cari yang minyaknya mahal ya. Oh benar. Jangan yang minyaknya hitam gitu. Benar, setuju. Ya. Oke. Di hari ini yang saham sektoralnya apa yang paling tadi belum baca dalam? Ya. Sektoralnya. Apakah ada yang hijau di tengah pelemahan yang gede-gedean hari ini? Ada. Masih tetap ada? Finance hijau. Finance. Salah satunya ada BCA, BCA 4% hari ini, BRI 1,5%, terus Mandiri kemarin udah turun dalam banget ya. Ya dari overall sih hasil kinerja mereka bagus, cuman masih di bawah ekspektasi aja. Kayak gitu. BRIS hari ini 4,86%. Terus itu kenapa finance pada hijau Mbak di tengah pelemahan yang cukup dalam? Iya kemarin udah turun dalam. Terus sekarang coba kita lihat ya grafiknya. Biar ini kayak contohnya hari ini BBRI lah ya. Kalau ini kan kemarin berdampak karena mereka
efek laporan keuangan ya yang tidak sesuai. Kalau hari ini naik sebenarnya nggak naik-naik banget sih ini ya, karena ada ini sedikit lah dari domestik kita volume yang ambil, yang mungkin mereka pengen akumulasi gitu dikit-dikit, kecil, tapi naiknya nggak signifikan gitu. Tapi oke lah, masih naik loh. Masih ada yang ada yang naik, oke loh. Pelemahan terdalam dari sektor mana tadi? Basic industry. Oh, basic industry. Iya, saham-sahamnya sih Pak. Pernah juga Pangestu itu. Ada TPIA, ada Cuan kan. Mungkin ada yang lagi nonton terus kayak aduh, terus gue jadi masuk gak nih pasar modal nih, tadi mau masuk. Kalau gue bilang sih masuk mah kapan aja bisa dan gak ada yang waktu yang salah gitu ya. Tapi mungkin bingung Mbak, buat yang awal-awal mendingan pilih yang saham kayak gimana nih? Mungkin ada kriteria-kriteria tertentu buat pemula. Biasanya kalau untuk pemula pasti pilihannya kalau di Indonesia ya kita saham perbankan sama saham retail. Karena kalau saham perbankan walaupun Indonesia itu mencerminkan ekonomi kita. Jadi kalau misalnya kita tarik garis 20 tahun ke belakang kan ya ekonomi kita kan ada titik terendah, tertinggi, tapi kalau kita tarik panjang itu tetap naik gitu. Dan sektor perbankan itu sebagai backbone-nya. Kenapa? Karena sektor perbankan kan itu jantungnya masyarakat kecil yang kredit berjalan di situ ya, bank-bank pemerintah gitu kan. Dan pendapatan mereka tuh dari situ gitu, dari menghidupi menengah ke bawah yang kredit yang untuk berwirausaha, minjam uang lah istilah gitu. Kalau mereka pembayaran lancar berarti kan ekonomi mereka lancar, konsumsi juga lancar, kayak gitu. Perekonomian kita tumbuh, udah gitu, dan mereka juga pun tetap belanja bahan sandang utama ya gitu kan, retail gitu. Jadi kalau untuk pemula pasti dua ini biasanya, kalau nggak retail perbankan gitu. Nah kalau memang mau invest untuk 3 tahun atau sampai 5 tahun ke depan ya saham perbankan pas nih lagi turun-turunnya, lagi murah-murahnya saat ini gitu. Bukan untuk jangka pendek, jangka gitu. panjang. Kalau jangka pendek mungkin masih akan turun lagi gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang, kalau kita lihat sisi fundamentalnya si perusahaan ini kayak BMRI, BRI, BNI gitu kan, BBCA, kita kan udah tahu itu bank pemerintah dan bank swasta, BCA tapi terbaik gitu ya, dan menyokong ekonomi Indonesia gitu ya. Ya kalau untuk invest ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk dicicil gitu. Nah kalau mau tahu lebih banyak tentang saham-saham yang lainnya, apa Mbak Sandra? Discord investasi. Iya, di-scan barcode-nya ya. Di-scan barcode-nya. Nanti terhubung ke Discord-nya investasiku. Di sana bisa tanya macam-macam tentang pasar modal gitu ya. Investasi, trading, apapun itu, reksadana, obligasi. Oh, semuanya lengkap. Benar-benar. Jadi kalau misalkan gratis ya? Gratis. Konsultasi bisa juga di sana. Bisa. Nanya-nanya gitu ke Pak Firman bisa. Lah. Yang jawab adminnya siapa? Adminnya siapa di situ? Ya, ada tim. Ada. Oh, oke. Ada. Ya, tapi pasti dijawab ya. Pasti dijawab. Harus sabar emang. Karena yang nanya pasti banyak. Namanya juga konsultasi kan gratis, jadi sabar. Iya, sabar ya. Tapi itu bukan AI yang jawab kan? Bukan chatbot. Oh, enggak langsung, enggak bukan. Masih ada manusianya di belakang. Masih ada manusianya. Nanti lagi mau chatbot. Nanti lagi mau chatbot pakai ada chatbot juga nanti. Iya, otomatis untuk rekomendasi aja, tapi kalau misalnya konsultasi tetap harus ada ininya lah ya, benar-benar iya. Kan. Yang si Feedstock AI itu ya. Iya, betul. Oke, menarik. Terima kasih Mbak Sandra. Jangan lupa voucher juga untuk invest, ditabung dong duitnya, jangan dibelanjain mulu. Loh, saya nggak pernah belanja loh Pak. Endorse. Di endorse kan? Iya kan. Masih ada loh. Ada Mbak Sandra. Terkira mau buat itu kan, apa rumpi-rumpi itu? Iya, rumpi-rumpi investasi. Gitu kan. Maaf ya, cowok-cowok nggak ikutan. Nanti di sini juga. Iya. Bagus. Jadi program utama. Sasarannya buat ibu-ibu ya. Lo salah. Buat wanita. Oh, bapak-bapak menurut gue sih kalian briefing dulu ya. Kita iklan dulu kalau gitu, break dulu guys. Nungguin mereka briefing mau bikin namanya apa, terus sasarannya ke siapa. Itu emang harus di meetingin dulu ya. Nah, terima kasih Mbak Sandra sekali lagi. Sama-sama, thank you. Dan Tikers jangan kemana-mana, abis ini kita punya editorial review. Tapi bukan editorial review sembarangan editorial review. Ini adalah editorial review yang bukan sembarangan editorial review. Ini cuma diulang.
Ya udah, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore. Ini hore. Yeay, masih di Detik Sore. Gak cuma hore. Kita akan memberikan waktu Edo untuk lagi-lagi hari ini mengunyah, karena makan itu penting ya. Gitu. I make the gesture, you make the sound. Oke. You make the sound. Lagi dong, yang lain. 1, 2, 3, go. Ya. Jadi sekarang kita ada di The Hat Trick Detikers. Biasa kalau hari Jumat waktunya kita jadi anak bola. Betul. Ya Jun. Cuma ya karena tadi pakai jersey ya khusus segmen ini ya. Nanti mulai minggu depan ya. Karena jersey belum bisa dibeli ya. Jersey baru. Kita udah kedatangan Mas Lukas Aditya dari Detik Sport di sini. Selamat sore. Welcome back. Selamat sore Bocut. Udah jajan sore nggak? Udah apa jajan sorenya? Tadi. Iya. Ke kerupuk kulit sih. Oh, kerupuk kulit. Oh, barengan makan nasi padang pakai kerupuk kulit. Kan disiram kuah enak tuh. Oh iya, jadi apa namanya tuh? Wah, jange. Iya, betul. Kemarin itu juga jadi salah satu menu yang dimakan sama tim pelatih yang baru ya, timnas, Patrick Kluivert dan kawan-kawan kan. Tapi di mana itu ya? Yang jadi misteri adalah di manakah. Jadi kalau misalkan jangan-jangan yang liput justru Detik Food ya, bukan Detik Sport ya. Mungkin ya, karena kan ada makanannya ya. Apa boleh dibersihin? Ya, masih ada. Ya udah, anyway, kita hari ini bukan mau ngebahas soal makanan yang dimakan sama teman-teman pelatih timnas sih, tapi apa Cut? Tapi kita akan menebak siapa calon asisten pelatih lokal nih. Oh, sampai sekarang belum ada ya, Mas? Belum yang lokalnya ya. Oh, belum. Yang lokalnya, yang biasanya kan kemarin di era Luis Mia, di era Sintayong kan pasti ada pelatih lokal yang disisipkan. Tujuannya biar bisa transfer ilmu kan. Nah, di era Patrick Kluivert ini memang sedang dilakukan seleksi. Pelatih lokal ini kira-kira akan mengisi pos yang mana? Staff yang pelatih buat apa gitu? Bisa jadi kayak kalau misalnya nanti Kurniawan yang terpilih bisa jadi untuk melatih striker. Atau secara umum aja sih seperti asisten pelatih aja gitu ya. Aja seperti kemarin Nova Arianto di Sintayong dan Bima Sakti di era Luis Mia kan. Tapi kan staf kepelatihan udah ada asisten pelatih kan? Ya ada, dan asisten pelatih itu kan gak cuma satu. Harus satu ya. Cuma satu bisa juga ada pelatih khusus striker misalnya atau pelatih penjaga gawang kan ada sendiri. Dan itu juga namanya asisten pelatih kan tetap. Untuk pelatih khusus striker belum ada sampai saat ini. Belum. Rumor soal dikait itu masih bisa diterima. Oh, kayaknya nggak mungkin sih. Nggak mungkin ya. Kemahalan ya. Nggak mungkin karena budget juga ya. Iya. Tapi berarti kapan nih kita bisa melihat nih? Ya seperti kemarin berkaca pada pelatih timnas U23. Ya kita tiba-tiba bisa aja nanti here we go kan. Here we go. Di Instagram timnas biasanya umumnya kan lewat medsos. Dan ada banyak sih kandidatnya. Ada Kurniawan Rudi Yulianto, Zulkifli Syukur, terus ada juga Bima Sakti kembali lagi diajukan untuk menjadi pelatih timnas. Kemarin juga ada asisten pelatih dari Persipal Palu, saya lupa namanya. Itu juga masuk wawancara dan tidak menutup kemungkinan ada pelatih-pelatih lain yang diwawancara oleh Patrick Kluivert. Tapi menurut Mas Lukas yang paling cocok siapa kira-kira? Kalau misalnya harus memilih, itu sebaiknya jangan yang sudah pernah menjadi asisten pelatih di pelatihan timnas sebelumnya ya, yang pelatih asing. Ya agar lebih banyak pelatih Indonesia yang berpengalaman dengan bekerja dengan pelatih asing yang kaliber internasional gitu. Biar kesebar ya. Biar kesebar itu aja ya. Oke. Jadi ada itu tadi transfer ilmu. Iya. Kalau untuk yang pos sekarang apa aja sih pos kepelatihan staff yang sudah terisi, Mas? Asisten pelatih 2, Denny Lansat sama Lex Pastur. Satu lagi pelatih kiper kayaknya sudah ada yang pelatih kiper udah. Kan? Ya, Bule juga. Maksudnya timnya Kluivert juga dibawa dari Belanda maksudnya. Besok yang masih kosong adalah direktur teknik
dan direktur teknik pelatih belum. lokal, ya. Pelatih lokal, oke. Ini berarti setelah ditunjuk menjadi pelatih timnas adalah kedatangan kedua kalinya nih ya, Kluivert ya, yang makan nasi padang Iya. gitu. Ini di kedatangan kedua ini apa fokus persiapan untuk Kluivert sendiri? Sekarang lagi safari ke stadion-stadion di kemarin Liga 1. kan juga ke Kemarin Bekasi ya. Kan. Iya, Besok ke iya. Bogor. Oke. Naik KRL gak tuh? Lagi reki ya mereka. Arya Bima dia. Iya, menarik. Oke. Besok ke pertandingan Dewa United versus Persija. Jadi Oh, memang di Dewa United dan Persija kan banyak pemain timnas yang bermain di sana kan. Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya di Dewa United. Di Persija ada Rizky Ridho, Rio Ilham Fahmi, Witan Sulaiman dan kawan-kawan Muhammad Ferrari. Ya itu menjadi salah satu pertandingan yang akan dipantau oleh Kluivert secara langsung. Tapi udah dilihat dari lokasi pertandingannya, milihnya yang dekat-dekat Jakarta kayaknya ya. Dan mungkin besok juga akan ke tempat lain karena masih lama kan pertandingan kita tanggal 20 Maret. 20 Maret dan Garuda calling paling ya seminggu sebelumnya kan. Karena terkait dengan kondisi terakhir pemain bisa aja nanti siapa cedera itu harus digantikan pemain lain gitu. Sehingga nggak bisa jauh-jauh hari juga Garuda callingnya ya. Yang menarik ya siapa sih pemain-pemain Liga 1 yang akan dipanggil kan sebenarnya. Benar. Apakah ada kejutan atau enggak, atau yang memang sudah reguler dipanggil timnas, ya kita nantikan besok. Di zamannya Sintayong nggak cukup banyak pemain Liga 1 yang tiba kepanggil ya. Ada beberapa sih kayak Malik Rizaldi, Wahyu Pras, terus siapa lagi ya? Yakub Sayuri, Yance Sayuri. Dalam yang untuk konteks kualifikasi Piala Dunia zona ketiga ini Mas. Oh itu tadi orang-orangnya ya. Belum lagi kiper ada juga kan. Iya. Kalau dari pantauan teman-teman Detik Sport sendiri, kira-kira siapa aja sih pemain dari Liga 1 yang kemungkinan akan bisa mengisi skuad timnas di bawah Kluivert? Kalau potensial ya Rizky Ridho pasti masih ada dalam radar. Ricky Kambuaya kemarin menunjukkan performa yang bagus ya di Dewa United. Egy Maulana Fikri juga menjadi pemain lokal paling subur. Nah mungkin beberapa pemain yang menonjol di Liga 1 sekarang ini seperti Septian Bagaskara juga bisa diuji coba sebagai striker tengah. Ya. Kluivert ini pakai formasi apa sih, udah ketahuan belum sih? Kemungkinan besar 4-3-2-1 deh kalau nggak salah. 4-3-1-2 ya, benar ya. Atau 3-4-1-2. Oh masih ada kemungkinan 3-4-1-2. Karena kalau kita melihat Alex Pastur itu juga 3-4-1-2 atau 3-4-2-1 sebenarnya. Oke. Mas, dari kemarin beliau belusukan sana sini ke stadion, sudah ada belum statement Kluivert terbaru yang mungkin ada yang kita miss gitu? Kedatangannya yang kedua. Kemarin manajer timnas dan ketua BTN Pak Marji kan sudah bilang sebenarnya ada catatan dari Kluivert soal Liga 1. Cuman dia juga nggak mengungkapkan catatannya, nanti masih rahasia dulu ya gitu. Belum bisa di-spill ya. Catatan biasanya berarti kritik ya. Ya. Mungkin terkait lapangan atau juga nggak melulu soal pemain, tapi bisa jadi pertandingannya lah ya. Juga ya. Lumayan detail ya berarti mungkin orangnya itu terjadi nggak pas kemarin Sintayong? Sama aja sih sebenarnya karena memang dari awal juga Sintayong juga udah mengkritik kualitas lapangan kita kan. Iya. Yang pas timnas U20. Tapi kalau baca kolom komentar tuh ya, nggak tahu deh ini benar apa mereka provokator aja nih netizen nih. Selalu ada kolom komentar yang tidak dilakukan sama STY gitu. Kayak setiap aktivitas Kluivert di Indonesia tuh pasti ada kolom komentar yang entah itu buzzer atau apa netizennya. Pokoknya ada aja kolom komentar yang isinya ini tidak ada di zaman STY gitu. Sebenarnya setiap pelatih itu kan mempunyai gayanya masing-masing. Karakternya beda-beda ya. Mungkin Sintayong nggak datang ke stadion, nggak sering maksudnya. Tapi sekarang kan sudah banyak video on demand kan. Nonton pertandingan full juga bisa, gampang banget untuk menonton Liga 1, bahkan semua pertandingan ada. Tapi saya pernah kan nonton langsung pernah stadion. Di Bali, di Jakarta juga pernah. Bukannya nggak pernah loh, pernah berarti. Dan sekarang gampang, maksudnya untuk memantau pemain itu nggak harus stadion, bisa banyak video on demand. Kecuali dulu 10 tahun lalu misalnya pertandingan Liga 1 kan nggak banyak yang disiarin gitu. Kalau soal kritik-kritik ke Kluivert masih berseliweran nggak Mas dari netizen? Sebenarnya apa yang dikritik buat Kluivert itu apa sebenarnya? Karena dia juga belum ada yang diterjunkan ya. Benar-benar harus lihat dulu baru bisa ya. Kayak dari nama-nama yang dia bawa, kemudian statement dari beliau gitu, mungkin
udah ada nggak sih yang jadi sasaran Ya netizen? sekarang sih memang masih formatif aja ya. Formalitas aja, sebatas formalitas, karena memang ya belum ada yang bisa dinilai. Karena pekerjaannya tuh dinilai besok setelah pertandingan melawan Australia. Bagaimana taktiknya, bagaimana pemilihan pemain, bagaimana ya menyikapi pertandingan, apakah ada pergantian strategi dan menghadapi situasi yang terjadi di lapangan, yaitu yang nanti akan kita nilai. Oke. Ini juga menarik soal bagaimana kita mencari pelapisnya Paes ya. Nah, ini ada kiper Dewa United juga yang katanya juga Sonny Stevens ya. Itu gimana kansnya, Mas? Kalau Sonny Stevens agak pelatih kiper. Iya, pelatih kiper, untuk jadi pelatih kiper ya. Pelatih kiper ya bisa aja, bisa. Semuanya kan masih terbuka kok untuk pelatih kiper, dan untuk semuanya itu masih terbuka. Karena memang ya belum ada daftar yang resmi yang sudah yang akan dirilis PSSI. Nanti kita tunggu aja. Pasti dalam waktu dekat sih, karena persiapan tinggal. Ada deadline gak sih kayak sampai tanggal segini Kluivert harus sudah ngumpulin semua staf pelatihannya gitu? Sebenarnya nggak ada deadline, tapi semakin cepat kan semakin bagus, karena mereka harus menyusun program kerja kan. Iya, nyusun strategi segala dan macam. Dan besok pas persiapan melawan Australia itu cuma 3 hari, paling maksimal kita punya 3 hari. Oh iya. Karena kita harus langsung ke Australia kan. Kumpulnya bukan di Indonesia tapi langsung di Australia. Artinya Kluivert bakal ketemu full pemain itu di dalam 3 hari itu. Iya, karena memang jadwalnya kan mepet dengan pertandingan-pertandingan di level klub kan. Jadi ya. Tapi mungkin udah ketemu online semua untuk ngobrol-ngobrol kali ya. Dan yang pemain-pemain abroad kan juga kayaknya udah ketemu sih di Belanda kan. Iya, 3 hari untuk menghadapi pertandingan sekrusial itu. Ini gak sih cukup besar tantangannya untuk Indonesia menghadapi sangat, dan itu menjadi pertaruhan besar juga buat PSSI mengganti pelatih di tengah jalan kan. Artinya diharapkankah Kluivert nggak bikin eksperimen yang aneh-aneh gitu? Ya harus nggak bisa bereksperimen, harus jelas di lawan Australia itu, karena ini penting loh poin untuk Indonesia, karena kalau misalnya gagal meraih poin ya artinya peluang untuk ke Piala Dunia akan kian menipis. Target yang pernah dibilang sama Kluivert seri kan ya? Seri dan di matchday bulan Maret itu menang 4 poin kan. Iya. Tapi ya semoga bisa menang. Iya, kalau bisa menang aja ya. Karena kan ada tambahan tenaga baru tuh. Oleh Romeni kan. Oh udah, iya benar. Kemarin juga ada yang di DPR juga pada di kan dia udah pasti menjadi WNI tuh bulan ini. Tinggal bikin KTP aja nanti udah bisa ya. Jakarta Selatan kayaknya ya, Jaksel ya. Jaksel kan. Oke. Nah, jadi kalau misalkan untuk skuadnya tim senior saat ini, masuknya si Kluivert ini tuh bakalan bikin ini jadi lebih baik nggak? Kluivert itu kan masih belum berpengalaman ya untuk menjadi pelatih kepala baru di klub Turki. Nah, itu yang harus Curaçao. Curaçao dan Curaçao itu kan masih minim karena levelnya belum banyak pertandingannya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sih. Kalau dia bisa meracik strategi dengan tepat, apalagi dengan bantuan Alex Pastoor, ya semoga bisa lah. Karena memang ini pertandingan sangat krusial ya. Iya. Sangat krusial. Nggak ada pelatih percobaan dia ngelatih timnas under gitu misalnya ya. Nanti kan sudah ada agendanya masing-masing juga ya. Besok Piala Asia 20 sudah dipegang sama Indra Safri. Iya. Minggu depan kan udah main di Cina. Iya benar. Speaking of Piala Asia U20 nih Mas, ini kan juga udah diumumin skuadnya ya. Skuad finalnya, seberapa pede timnas kita untuk bisa menembus target yang sudah ditetapin? Targetnya kan tinggi banget ya, karena harus sampai semifinal. Kemarin di Mandiri turnamen mini itu yang di Sidoarjo, kita cuma menang sekali melawan India, di mana India itu nggak lolos Piala Asia. Wow, itu udah sinyal tuh ya. Dan kita kalah dari Yordania dan Suriah. Bahkan lawan Yordania kita main 11 orang, lawan 10 orang, kalah 1-0. Dan sebagai gambaran di 2014 Indra Safri itu membawa Indonesia cuma di juru kunci setelah kalah
semua di bisa-bisanya targetnya ke semifinal ya. Iya. Piala Asia ya. Ya, tapi membaik juga Indra Safri pencapaiannya di 2018. Benar. Nah, di 2018 kita bisa sampai perempat final tapi kalah dari Jepang di perempat final. Ya mimpi untuk ke Piala Dunia terkubur sih waktu itu. Tapi apa yang menjadi indikator PSSI bisa memasang target cukup tinggi gitu untuk skuad Indra Safri? Ini yang sebenarnya jadi pertanyaan juga. juga. Pertanyaan karena memang kalau melihat kelompok umur kita itu kita bagus di kelompok umur memang. Cuma melihat permainan kemarin perlu ini sih membenahi banyak hal. Terutama dari sisi permainan ya. Kita masih mengandalkan dari sayap, serangan dari sayap, cutback, menunggu striker yang di tengah untuk melakukan penyelesaian. Nah, kalau masih bermain seperti itu ya sudah dibaca oleh lawan dan itu akan sangat mudah untuk diantisipasi. Harus memperbarui strategi. Iya, harus banyak opsi. Gimana caranya? Variatif ya. Ya, bagaimana memperbanyak variasi serangan. Gimana cara memaksimalkan gelandang tengah, nggak cuman lewat sisi sayap terus. Iya. Secara individu pemain, apakah sudah cukup materinya untuk timnas U20 ini? Dari uji coba kemarin yang menonjol paling Jens Steffen seperti yang di Piala AFF U19 ya, U20 juga. Nonitri Pamungkas yang sudah dipanggil timnas senior. Ya, di posisi kiper ya Ikram harus lebih bagus lagi karena lawannya besok nggak main-main, ada Iran kan tim langganan Piala Dunia ya. Terus Uzbekistan kemarin juga sudah menunjukkan diri di Piala Asia. Bahaya sih. Di Piala Asia U23 juga kita kalah. Ya di U20 di tahun 2014 kita juga kalah dari Uzbekistan yang waktu itu Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan yang dilatih Indra Safri juga kalah. Makanya ya harus terus diperbaiki. Jadi semua tim itu mana yang paling perlu diwaspadai? Di grup C ini grup berat sih sebenarnya karena kita lawan Iran, Uzbekistan dan Yaman. Secara kekuatan dan kedalaman skuad, materi skuad kayaknya kita yang paling lemah justru. Iya. Makanya ya agak berat untuk lolos karena cuma 2 tim yang akan lolos ke babak gugur ya. Cuma 2. Total berapa sih timnas? 16 tim. Ini? Oh 16 tim. Berarti lolos 8 ya. Perempat final, kalau bisa menang lagi perempat final, semifinal udah lolos Piala Dunia di Chile tahun ini juga 2025. 5 kali main lah kalau main sampai semifinal ya. Itu target minimal. Iya. Minimal ya. Minimal ya. Wow. Minimal semifinal. Gokil nih Erick Thohir. Tapi bisa lah, kita pemuda-pemuda ini pasti bisa. Harapan kita sih seperti itu. Ya. Kan kita di sini juga mendoakan loh yang terbaik buat Indonesia kan, memberikan kekuatan dari doa dan support. Go. Gitu. Support dong Pak. Iya dong, kita support terus. Support. Justru support kita tuh sekarang lagi gede-gedenya ya Mas dari support kayak dari semua nggak tahu sih ya, correct me if I'm wrong, dari semua fase timnas bertumbuh gitu dari zamannya. Katakanlah dari zamannya BP ya. Zaman yang karena kan juga kita baru ngikutin timnasnya dari zaman itu gitu. Dari zamannya BP sampai saat ini antusiasme atau mungkin euforia untuk timnas tuh paling gede di saat ini ya? Ya karena memang pencapaiannya juga luar biasa kan timnas di belakangan sampai ini ke bersama Sintayong kemarin sampai bahkan Olimpiade kemarin 2024 siapa sih yang menyangka kita akan bertarung untuk bisa berlaga di Paris sampai titik akhir gitu kan, meskipun akhirnya gagal ya. Nah ya itulah yang membuat masyarakat pecinta bola di Indonesia ya makin antusias mendukung timnas. Dan kayak katakanlah misalnya bentuk support kecintaan sama timnas itu juga bisa dilihat dari seberapa antusias supporter ini dukung dari sisi misalnya datang ke stadion, beli jersey-nya. Itu atau kolom komentar media sosial walaupun kalau dulu mungkin media sosial nggak terlalu banyak orang ya, tapi sekarang udah banyak banget. Jadi kayaknya bahkan jersey aja sekarang war loh. Iya. Bisa aja jersey dan harganya nggak murah. Dan padahal harganya udah nggak murah gitu. Jadi cukup gede lah support masyarakat saat ini ya Mas ya. Yang menjadi PR sekarang adalah gimana caranya PSSI untuk memperbaiki kompetisi lokal kan. Karena kita kemarin
hanya fokus di timnas dan sepertinya Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan Liga 4 itu terlupakan. Bahkan baru kemarin ada kasus pemukulan lagi di Liga 2 antara yang di laga PSPS melawan Deltras, bahkan itu pemain asing dengan pemain lokal. Ya hal-hal seperti inilah yang harus segera dibenahi, jangan cuman fokus timnas doang deh. Timnas gitu. benar. Karena ya timnas itu kan muara dari kompetisi. Kalau misalnya kompetisi sama jelek, jangan berharap kita dapat pemain bagus gitu aja. Benar. Jangan sampai ini cuma jadi apa ya, kesenangan sesaat doang buat jangan menipu diri sendiri lah. Iya benar. Diri sendiri. Jangan sampai ini cuma buat emang nggak kedengaran ya? Jangan sampai ini justru cuma dijadiin bahan gitu. Iya. Harus inilah kalau mau memperbaiki sepak bola kita ya kompetisinya jangan lupa gitu. Ini yang menjadi PR kita juga ada beberapa sih. Salah satunya adalah kita mempunyai timnas U17, U20, tapi kompetisinya itu belum sustain lah, belum reguler satu musim. Dan PR-nya lagi adalah kompetisi untuk setelah U20 itu nggak ada. Kita U22 kan nggak ada. Kalau kita melihat harusnya ada ya. Kalau kita melihat Liga Inggris itu kan ada U23 kan, Youth Premier League gitu. Benar. Jadi untuk menjembatani bagaimana pemain-pemain U20 yang sudah dapat kontrak profesional ini agar bisa lebih berkembang lagi. Jangan cuma kita dari U20 langsung ke tim senior. Ya hasilnya ada banyak pemain loh yang layu sebelum berkembang. Seperti Evan Dimas dan generasinya itu kan semuanya kalah bersaing di klub dan akhirnya hilang. Benar. Jadi ekosistemnya tuh nggak dibentuk secara sehat ya Mas ya. Kayak kan ada tuh yang bilang kalau kenapa misalnya banyak sekali dari zamannya Boas, Evan Dimas sampai saat ini tuh banyak dari mereka yang setelah usia 25 terus tiba-tiba langsung hilang gitu aja. Ronaldo udah 40 guys, masih kayak gitu bentuknya dan kompetisi dan daya juangnya gitu. Sementara kita cepat banget layunya gitu. Itu karena nggak didukung sama ekosistem juga yang bagus. Dari angkatan Evan Dimas kan tinggal Dimas Derajat yang masih tersisa dan dia terbukti menjadi andalan timnas senior juga kan. Selain itu ya paling Hans Samo juga sudah kalah di Persija. Evan Dimas bahkan sekarang udah mengambil kursus kepelatihan kan, karena kalah bersaing di Liga 1. Ya inilah yang menjadi PR gimana caranya menjembatani antara timnas U20 sampai ke senior itu masih ada satu step yang hilang. Tapi perbaikan menuju maksudnya tanda-tanda perbaikan itu sudah terlihat belum sih di kompetisi? Belum ya? Langsung loh jawabnya. Ya, belum ada niatan kayaknya juga. Waduh. Karena gimana pun juga Justin Hubner pun di Wolverhampton Wanderers itu juga dia masih masuk tim U21 kan kompetisinya. U23, U21. Artinya maksudnya gimana? Artinya jadi untuk menjadi pemain senior Wolves itu dia masih harus satu step lagi di U23 gitu. Oh iya. Dan dia menjadi kapten di tim U23-nya Wolves kan. Benar. Oke. Seperti itulah. Berarti masih banyak PR sebenarnya. Banyak PR. Jangan ini cuma kayak apa ya, sugar cane gitu yang kita lihat di atasnya sangat mewah gitu ya. Harga tiket dibikin mahal sekarang. Jersey dibikin bagus-bagus. Tapi di dalamnya kompetisinya sendiri itu masih sangat kacau balau gitu bilang gitu ya. Semoga PR-nya dikerjain ya. Betul kan, itu yang paling penting. Iya, karena memang butuh waktu sih memang. Tapi ya jangan terus dilupakan, itu aja sih. Benar. Iya benar. Kalau ini itu tembusannya kemana, Pak Erick Thohir? Ya PSSI, karena selaku federasi kan. Iya. PSSI menunjuk PT Liga Indonesia Baru untuk Liga 1 dan Liga 2, untuk Liga 3 kan langsung di bawah PSSI. Nah itu yang harus digarap sih sebenarnya sama PSSI, karena sampai kapan kita mau naturalisasi kan kalau misalnya Liga kita nggak diperbaiki. Jadi kayak semu ya, euforia sepak bola kita tuh semu jadinya. Iya, karena memang ini bukan hasil pembinaan kita sebenarnya. Karena ya memang pemain-pemain naturalisasi ini mempunyai darah Indonesia dan mereka memang punya hak. Dan itu bagian dari rencana jangka panjang juga ya Mas ya. Anyway ya. Sebenarnya kayak injeksi doping aja sih. Pemain naturalisasi doping karena kita susah untuk mencetak pemain yang berkualitas. Akhirnya ya jalan naturalisasi yang diambil. Nah, karena kita sudah terlalu enak pakai doping nih kayaknya. Benar. Ya istilahnya. Keterusan jadinya dan ini mau sampai kapan kalau misalnya nanti pemain naturalisasi itu kan cuma 2 generasi ya. Dari maksimal di kakek
Kalau misalnya nanti semua diaspora itu sudah nggak ada yang jadi pemain bola, kita mau ngambil pemain dari mana? Benar. Apa mereka mau disuruh kawin silang aja sama orang sini jadi biar tanaman Pak, kawin silang. Ya anak-anaknya nanti jadi pemain timnas gitu maksudnya. Apakah itu sudah termasuk dalam klausul kontrak ya? Nanti saya penasaran juga gue. Nanti saya. Calonkan diri. Calonkan diri. Mau milih yang mana kalau gue pilih? Nanti ya kita cek satu-satu ya. Wah, ada screeningnya ya. Ada screeningnya tetap. Nanti Mas Lukas yang interview. Kira-kira bagus nggak mainnya? Mirip HRD ya. Nunjuk-nunjuk orang aja tiba-tiba. Terima kasih Mas Lukas. Kita akhiri The Hat-Trick big pekan ini gitu ya. Di akhir pekan ada big match kah? Nanti malam ada MU main loh. Aduh, itu masih dihitung big match ya? Lawannya Ruth Van Nistelrooy. Leicester Jam City. berapa? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Piala FA babak keempat. Nanti dini hari. Menarik. Kalau timnas U20 mainnya tanggal 13. Tanggal 13 lawan Iran di Shenzhen, China. Jamnya 7:30 malam. Dan playoff Liga Champions minggu depan ya? Ya. Midweek minggu depan kan ya? Tiba-tiba udah tanding lagi ya. Baru kemarin drawing. Kalau yang lolos 8 besar kan tinggal nunggu lawan. Iya. Maksudnya bayangan gue tuh kalau zaman dulu kan, bukan zaman dulu, sebelum kompetisinya yang kayak sekarang, setelah lolos fase grup tuh biasanya cukup lama jedanya. Sekarang nih baru drawing langsung main. Ya money. Satsep tuh namanya. Alright, kita tutup detik sore dalam sesi The Hat-Trick kali ini. Kita mau ke segmen apa lagi habis ini ya? Wih, hari ini kita mau ke Jateng. Jawa Tengah. Betul. Mau makan? Gudeg bisa. Betul, bisa. Di mana? Di Magelang, Mas. Oh, Magelang. Jogja. Di Jogja. BTW Jogja itu beda provinsi sama Jawa Tengah. Betul. Oh iya. Jadi bukan Jawa Tengah, kita mau ke Yogyakarta apa mau Jawa Tengah nih? Jawa Tengah. Nah, berarti bukan gudeg dong. Jadi Tengkleng. Tengkleng ada nggak? Tengkleng ada di Solo. Ada ya. Oh, Solo. Ya udah, tengkleng aja. Tahu bakso. Tahu bakso di Semarang bisa. Semarang. Atau lumpia. Lumpia. Atau wingko. Ya, nggak usah gudeg ya. Jogja dan Jawa Tengah beda. Oke deh. Terima kasih koreksinya Mas Lukas. Terima kasih soalnya ya, sering. Mas, ya. Iya, soalnya sering. Sering kan? Benar. Ini sebuah edukasi juga buat Detikers kan. Iya, karena memang sering banget orang menyebut bahkan Borobudur di Jogja. Iya, di Magelang. Borobudur kan di Magelang. Oh iya, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Kalau Prambanan baru Jogja. Prambanan itu ada di dua provinsi sebenarnya ya. Karena di perbatasan antara Jawa Tengah dan DIY. Ya, sama kayak Pekanbaru dan Batam itu juga orang sering kali menyamakan gitu sama di Bangka provinsi. Belitung juga orang sama. mikirnya satu pulau. Iya. Oh iya. Oke, makasih ilmu geografinya Mas Lukas. Abis ini kita buka sendiri programnya bukan The Hat-Trick tapi ilmu geografi by Mas Lukas. Iya bisa, Galileo boleh. Gitu. Stay tune terus bareng sama kita di sini Detikers karena kita masih akan mengudara sampai jam 6 sore nanti. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore. Akhirnya bisa makan. Yeay, masih di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Mau nyanyi lagu Keras Sakti lagi gak? Keras Sakti tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Keras Sakti. Nama penyanyinya? Sindikat 31. Nyanyi yang lain aja gak tahu. Belum tahu, bukan gak tahu. Kita minta Mas Rofik nyanyi. Ya, boleh. Mari. Apakah Mas Rofik tahu? Garam dan madu. Garam dan madu sih. Benar. Coba ya, kita udah terhubung belum ya sama Mas Rofik? Karena kita hari ini mau ngebahas tentang polemik siswa di Jawa Tengah terancam gagal ikut SNBP. Gak cuma di Jawa Tengah sebenarnya, di banyak daerah di Indonesia. Tapi kita mau bahas ini dari Jawa Tengah dulu. Yes. Barengan sama Mas Rofik. Dari Detik Jateng, selamat sore Mas Rofik. Selamat sore Mas Rofik. Yang udah standby dari jam 4 ya? Iya, sekalian nonton kita aja. Karena banget gak.
ketemu. Keren. Ya udah kangen makanya sampai udah tempat saya kangen tadi. sampai udah standby. Sorry luar tadi biasa. kita salah sebut nama makanan ya Mas ya antara Jawa Tengah dan Jogja. Jogja mohon maaf sekali Sebenarnya loh. nggak salah-salah banget itu. Oh nggak salah-salah Tapi banget. memang gudeg itu memang Solo ada, Jogja ada. Iya benar sih. Sejak zaman dulu dan rasanya beda. Enakan yang Jogja mana Mas? cenderung manis, Oh. Solo cenderung gurih. Oh gurih sama manis. Rasanya beda, iya. Makanya kalau biasa nyobain yang Jogja, sekali-kali ke Solo nyobain yang gudeg Solo. Gurih ya soalnya ya. Iya, lebih gurih. Nah kalau yang gudeg-gudeg sekarang yang lagi hits yang pedes-pedes gitu itu dari mana? Ada loh. Sebenarnya kan memang gudeg ada sambal gorengnya itu sih soalnya. Memang biasanya sambal gorengnya nggak begitu pedes ya. Untuk sekarang para pencinta makanan pedes sekarang pada berkreasi bikin yang pedes gitu. Gudeg pedes rame banget ngantri. Viral yang sambal goreng kreceknya itu loh, sambal goreng krecek. Iya, tapi pedes banget. Kayak mercon gitu ya. Mercon gitu ya. Ada salah satu yang kayak selalu gue datengin kalau tapi ke Jogja ya. Namanya gudeg Sasa. Pedes banget Pak. Sasa. Iya Jogja tapi namanya gudeg Sasa. Ngantri Pak. Kita mau ngomongin kuliner Jogja. Oh iya benar. Kita nanti kita bikin segmen ngomongin kuliner Jawa Tengah dan Jogja ya. Bisa. Bisa Sekarang boleh. kita mau ngobrolin soal SNBP nih Mas Rofik. Iya betul. Kemarin sempat bikin heboh juga karena para siswa ini kan resah dan protes karena mereka tidak bisa mengikuti seleksi nasional yang berdasarkan prestasi kan karena sekolahnya ternyata terlambat mengisi pangkalan data sekolah dan siswa itu yang berdampak para siswanya ini gagal untuk bisa mendaftar atau kuliah melalui jalur prestasi ini. Pada akhirnya besok mereka harus ngikutin yang seleksi yang berbasis tes. Ujian. Nah, akhirnya mereka lebih sulit. Padahal udah susah-susah ngumpulin nilai untuk bisa eligible masuk lewat jalur itu ya Mas ya. Iya. Betul, ngumpulin nilai dari 3 tahun ya. 1 sampai kelas 3 gitu. Tahun, wow. Akhirnya gagal gara-gara ya kisruh masalah pengisian data ini. Itu nggak ada kelonggaran ya Mas? Iya. Kemarin dari sekolah dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, karena kalau SMA ini kan di bawah provinsi, beda sama SD sama SMP yang di bawah kabupaten dan kota. Kemarin pihak sekolah dan pihak Dinas Pendidikan itu sebenarnya juga sudah berusaha ke Jakarta melobi, meminta keringanan segala macam, tapi karena memang jadwal ini ternyata sangat rigid gitu, dan tidak bisa terakomodir permohonan itu pada akhirnya ya Dinas Pendidikan Provinsi pun pada akhirnya juga angkat tangan karena sudah dari kementerian memang sudah tidak bisa memberikan kelonggaran ya apa boleh buat para siswa ya diminta mereka nanti lewat jalur lain. Iya lewat jalur tes dan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan hanya bisa menjanjikan bahwa mereka akan menyelenggarakan bimbel di sekolah gitu, bimbingan belajar di sekolah agar ya mungkin potensi siswa untuk bisa lolos tes ujian berbasis tes ini biar peluangnya lebih besar seperti itu. Oh gitu. Tapi bukannya ada dispensasi Mas yang 2 hari itu? Ternyata juga itu tidak bisa diberikan untuk sekolah-sekolah yang terlambat itu. Dan kebetulan di Jawa Tengah ternyata selain di Solo ada satu lagi SMA 1 Bukateja itu di Purbalingga. Dan benar sekali itu sepertinya di daerah lain, di provinsi lain juga hal ini banyak terjadi sehingga memang ini menjadi salah satu keprihatinan kita karena ya bagaimanapun ini adalah masa depan siswa yang sangat disayangkan apabila mereka mengalami hambatan yang itu bukan kesalahan mereka sendiri begitu. Jadi karena itu entah itu masalah dari sekolahnya atau sistemnya kah yang menjadi persoalan karena kalau dari
guru di SMKN 2 Solo kemarin yang kita temui kan mereka bercerita memang ada kendala di sistem. Oh, ada dari kendala di sistemnya sistem. ada Iya, kendala betul. juga. Oh, Jadi mereka sejak dari awal Januari itu mereka sebenarnya sudah melakukan upload Di sini masih ada data lagi. di PDSS gitu kan. Sebenarnya mereka sudah mulai nyicil itu, tapi di batas akhir ketika mereka melakukan finalisasi itu ternyata gagal gitu, gagal secara teknis, sehingga sebenarnya mereka sudah inisiatif menghubungi helpdesk-nya di PDSS gitu, dan dari PDSS solusinya ya data yang sudah dicicil itu disuruh menghapus dan mengisi ulang. Oh, jadi gitu. ngulang gitu ya? Ngulang, dan mereka akhirnya ya mau nggak mau mereka mengikuti saran itu. Dan ternyata ketika mereka mengupload sampai batas waktu terakhir belum selesai. Itu sebenarnya yang membuat pada akhirnya ya finalisasi ini gagal untuk dilakukan. Artinya itu ya ada kendala teknis juga ternyata. Kalau kita mendengarkan cerita dari pihak sekolah, memang ada kendala teknis yang mereka hadapi yang ya amat sangat disayangkan. Ternyata kendala teknis ini ternyata sangat rigid dan tidak bisa ditolerir oleh pihak kementerian seperti itu. Tapi kalau dari sosialisasinya sebelum deadline, ada Mas dari jauh-jauh hari? Sebenarnya sosialisasi ini sudah ada, memang sudah ada, dan ini sudah kegiatan rutin kan tiap tahun. Kegiatan rutin, walaupun namanya gonta-ganti dulu namanya SMBTN, kalau zaman saya namanya PMDK sih, kalau zaman saya. PMDK, iya benar. Iya, zaman dulu namanya PMDK. PMDK, tebak umur netizen. Yang ujian tertulisnya UMPTN kalau zaman saya. Bahkan sebelum Eptanas ya Mas ya? Enggak dong. Setelah itu. Itu setelah Eptanas. Setelah Pak itu. Kuliahnya UMPTN gitu. Itu kegiatan yang rutin tiap tahun sebenarnya, yang juga dilakukan tiap tahun, dan selama ini sebenarnya nggak ada kendala. Nggak tahu apakah ini memang karena ada pemisahan antara Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan Tinggi ini yang membuat sinkronisasi ini menjadi kurang kurang bisa diobrolkan atau didiskusikan atau seperti apa, karena memang sebelumnya juga nggak pernah terjadi seperti ini. Berarti bottleneck-nya masih diraba-raba nih Mas. Kenapa sebenarnya ini bisa sampai terjadi? Betul. Itu kan sebenarnya panitia penerimaan mahasiswa baru ini kan berada di bawah Kemendikti kan, Kementerian Pendidikan Tinggi, sedangkan yang menjadi acuan pangkalan data siswa sekolah ini berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Apakah pada akhirnya tarik menarik data ini perlu ada perbaikan atau seperti apa, ini yang memang nggak tahu. Pada akhirnya di pusat sendiri pembicaraannya sepertinya tidak sekencang yang di daerah, ini yang dimana ini korbannya gitu loh. Anak-anak menjadi korban. Mirip-mirip kasus gas LPG ya Mas jadinya. Akhirnya masyarakat lagi yang jadi korbannya masalahnya kebijakan ini. Dan ini anak-anak kita sendiri, dan anak-anak yang berprestasi, yang paling menyedihkan itu mereka anak-anak berprestasi di sebuah sekolah, dan mereka justru menjadi korban sistem yang memang tidak bisa diajak ngobrol itu. Benar, calon penerus bangsa loh ini. Ya kan? Betul. Ada jalur lain nggak Mas buat mereka selain daripada seleksi lewat jalur biasa, untuk anak-anak berprestasi ini ada jalur lain kah selain daripada SNBP ini? Ya, akhirnya mereka juga harus mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi mereka harus mengikuti ujian seleksi biasa, ujian berbasis komputer itu, dan mereka pada akhirnya ya yang berprestasi ini juga harus
bersaing dengan apa namanya lulusan SMA yang lain. Walaupun ini bisa jadi juga yang jadi korban adalah siswanya sendiri yang kurang berprestasi sebenarnya, karena mereka jadi tambah saingan. Siswa yang berprestasi. Persaingannya jadi makin sengit gitu ya. Makin ketat. Persaingan yang seharusnya 1:6, 1:7 gitu bisa jadi lebih ketat kan, bisa lebih menjadi 1:15 atau berapa itu kan mereka juga mereka pada dasarnya harus lebih bersiap pada akhirnya. Iya. Nah, kalau misalkan berarti sejauh ini nih Mas, buat solusinya nih ke depannya, karena kan pasti tahun depan ada lagi nih. Karena kan tiap tahun ada, walaupun namanya berbeda kan kira-kira sama aja, harusnya bisa diperbaiki. Kira-kira kalau misalkan bisa dipikirin dari sekarang solusinya kira-kira apa ya Mas ya? Mestinya kalau kami pikir kalau apa namanya solusi untuk ke depan ya memang harus ada waktu tenggang antara batas akhir finalisasi dengan batas akhir apa ya mungkin data di lock atau dikunci gitu, memang harus ada waktu tenggang, sehingga ketika ada masalah-masalah teknis yang terjadi seperti yang dialami oleh SMKN 2 Solo ini masih ada waktu untuk melakukan perbaikan seperti itu, mungkin yang bisa dilakukan oleh pemangku kebijakan yang berada di Jakarta. Jadi istilahnya ada masa transisinya gitu Mas ya, nggak tiba-tiba dikasih deadline terus habis itu udah nggak ada betul kelonggaran gitu. Di lock, nggak ada kelonggaran, seolah-olah nasib apa namanya nasib siswa ini ditentukan oleh sistem, itu kan juga agak disayangkan juga kan. Apalagi ya sistem ini adalah buatan manusia sebenarnya. Buatan manusia di mana sebenarnya masih bisa para pejabat ini sebenarnya masih punya kewenangan sebenarnya untuk berada di atas sistem ini seperti itu. Kalau total di Jawa Tengah sendiri mungkin ada catatan dari Detik Jateng berapa Mas yang gagal atau telat gitu daftar ini Mas? Jumlah total itu siswa. Yang kemarin kita juga kaget, kita juga mencoba menanyakan di Dinas Pendidikan Jawa Tengah, itu ternyata mereka mengaku apa namanya ya tidak bisa mengakses data itu, data berapa sekolah yang gagal melakukan finalisasi. Artinya ya ketika mereka nggak punya data gimana mau evaluasi, kalau kita kan mikirnya seperti itu. Memang dari Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah sendiri mencatat aduan atau aduan mengenai persoalan ini kalau di Jawa Tengah dari 2 sekolah itu, yaitu SMKN 2 Solo sama SMA Negeri 1 Bukateja Purbalingga. Ada 2 sekolah kalau di Jawa Tengah. Baik, itu yang laporan ke Ombudsman tapi ya. Iya betul. Semoga ya nggak ada sekolah lain yang. Semoga ya. Iya betul. Karena ada sekolah aja udah ratusan siswa loh ini sekolah aja. Berarti nggak ada jalan lain selain ikut seleksi jalur lain ya. Ini sudah final bahwa mereka ketika telat untuk daftar ya sudah tertutup nih sistemnya gitu ya. Iya, sudah final, dan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan hanya menjanjikan mereka akan mendatangkan guru-guru bimbel ke sekolah ini ya. Kalau kita mikirnya malah jadi seolah-olah pihak Dinas Pendidikan ini tidak yakin dengan guru-guru sekolahnya sendiri. Gitu. Jadi yang memfasilitasi itu Dinas Pendidikan, bukan dari sekolah? Iya, Dinas Pendidikan dan sekolah, karena mereka langsung dapat koordinasi ini. Tanpa biaya itu Mas ya? Tanpa biaya. Selama berapa lama itu Mas mereka akan fasilitasi itu? Ya kalau sampai ujian tulis itu nanti berarti ya paling antara nggak sampai 4 bulan. Jadi mungkin kalau zaman saya dulu gitu barangkali ya yang bimbingan belajar kelas intensif lah barangkali seperti itu. Tapi ini yang bisa ikut ini ya daftar siswa yang memang eligible untuk SNBP tadi ya?
Iya betul. Ini memang untuk meredam kekecewaan, untuk obat untuk kekecewaan siswa-siswa yang berprestasi dan harusnya berhak untuk mengikuti UN berbasis prestasi ini. Orang tua murid Mas masih ada yang protes nggak Mas? Kalau protes sebenarnya mereka kecewa sih, kecewa iya dan protes. Kalau siswa sendiri ya protesnya menggunakan beberapa spanduk yang dipasang di sekolah kemarin. Jadi memang sebenarnya tidak sampai aksi yang demo segala macam gitu, enggak, cuman ya kita tahu pasti bahwa mereka sangat kecewa. Sangat karena perjuangannya juga nggak sehari dua hari ya. Perjuangan yang 3 tahun ini ya pada akhirnya mereka yang sudah belajar keras ya pada akhirnya mereka harus bersaing dengan mungkin siswa yang mungkin dengan nilai-nilai yang berada di bawah mereka. Oke, semangat adik-adik. Semangat. Itu semua masih awal dari perjuanganmu ya. Betul. Karena perjuangan yang tidak kalah sulitnya nanti akan kau temui selepas dari perguruan tinggi. Untuk masuk kuliah aja susah, apalagi untuk lulus kuliahnya. Itu semakin susah. Betul ya, tapi semoga pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi ya, bener. Tapi kan semoga tahun depan, karena ini kan sebenarnya prosesnya sama aja sama tahun-tahun sebelumnya. Yang dibedakan adalah namanya. Jadi semoga tahun depan dengan nama yang sama atau berbeda bisa lancar ya Mas ya. Jadi semuanya bisa ikut jalur prestasi ini. Iya. Yang benar kata Mas Rofik tadi, dan gue jujur baru tahu juga kalau ternyata bisa jadi ada kesalahan antara koordinasi gitu antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, teknis di lapangan gitu, yang akhirnya membuat artinya tidak serta-merta sekolah tuh telat gara-gara lupa gitu Mas ya. Karena kesulitan melakukan prosesnya itu. Lupa. Iya, mereka sudah input data itu tidak sesuai jadwal sejak 6 Januari kan, sebenarnya sudah input data. Iya. Berarti sistemnya juga harus diperbaiki ya. Karena kalau misalnya lupa, harusnya itu cuma terjadi di 1-2 sekolah aja. Sementara kita dapat datanya nih dari banyak pemberitaan itu ada terjadi di mana-mana di daerah. Iya, terjadi di mana-mana, dan ini ya baru terjadi sekali ini kan. Baru terjadi sekali ini, tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi. Baik, semoga ditemukan upaya terbaik ya untuk bisa siswa-siswa berprestasi ini bisa mendapatkan apa yang mereka harusnya dapatkan. Betul, gitu amin. Ya. Terima kasih banyak Mas Rofik atas informasinya, termasuk informasi kulineran tadi di awal. Betul. Terima kasih banyak ya Mas. Kapan-kapan kulineran langsung ke sore. Iya, nanti kita liputan ditunggu ya Mas sana ya. Ada rencana Detik Sore live from Jawa Tengah. Ayo. Oke banget itu. Iya, kulineran kita. Terima kasih Mas Rofik. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sehat-sehat. Salam sehat. Wow. Jadi pengen beli tiket ke Jogja. Kirain jadi pengen ini sekolah lagi. Lo ikut gak sih zaman dulu ini? Apa kalau zaman gue? Seleksi itu. Seleksi itu. Gue nggak ikut yang jalur prestasi, gue ikutnya yang jalur terbuka, seleksi terbuka, dan lolusnya lewat itu. Sih keren. Gue udah gak kuat sih belajar lagi. Enggak, tapi kayak gue tuh dari kelas 2 nyokap gue udah nanya mau kuliah, mau kerja apa kamu? Kerja apa ya? Nanya langsung kerja apa ya? Kerja apa kamu? Pilihan gue 2 tuh, jadi chef atau kerja di dunia hiburan ini. Terus bokap gue, jadi chef kamu nanti ribet, pisau mahal tau Kak. Itu benar. Iya kan? Tapi kenapa harus itu alasannya ya? Entah ya, akhirnya kayak pas masuk kelas 3 hari pertama gue diajak ke kampus gue yang akhirnya gue datengin, daftar. Jadi gue gak ikut apa-apaan. Udah punya kampus. Tiba-tiba udah punya kampus ya? Setahun kayak menunggu, jadi anak kuliahan. Tapi harusnya lo kemarin jadi chef aja sih Cut. Harusnya ya. Iya lagi. Gue gak menyesal kok. Ada di samudra mana gitu sedang berlayar. Lo chef di kapal. Iya, di kapal. Iya kan? Gue gak dikasih gara-gara itu. Gara-gara aduh anak perempuan ini udahlah nanti kalau kurang minta keras pulang. Sekali bilang kalau enggak aku bisa ini, aku akan jadi enggak, bapak gue takutnya gue nelpon minta pulang. Anyway,
Sebelum kita menuju ke Sunset Talk Detikers, kita mau menyapa kembali rekan kesayangan kita Ibda Syahara dari NTMC Polri yang akan kembali melaporkan dari banyak titik di Jakarta dan sekitarnya. Ibda Syahara. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Tadi kita udah dengar loh Ibda Syahara suaranya. Iya. Langsung kangen. Suara apa? Ih, mau tahu aja lah gitu. Loh kok gitu, rahasia. Rahasia. Oke, kali ini Ibda Syahara akan melaporkan dari 76 titik. Silakan laporannya. Silakan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore. Detikers dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri akan kembali menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja kita menuju ke titik yang pertama, yaitu dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Selipi melalui jalan arteri pada saat ini terpantau ramai dan sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Senayan ataupun Selipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto melalui jalur arteri pada saat ini juga terpantau ramai. Sedangkan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang pada sore hari ini juga terpantau ramai. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam. Sedangkan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Kuningan ataupun Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi, pada saat ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap bersabar saat menunggu antrian kendaraan, dan juga kami menghimbau kepada Anda khususnya pengguna jalan roda 4 yang akan melalui jalan arteri agar untuk kembali mengecek nomor kendaraan Anda, mengingat di sekitaran kawasan ini menerapkan sistem ganjil genap, yang mana pada hari ini tanggal 7, maka hanya kendaraan berplat nomor ganjil saja yang dapat melintasi sekitaran kawasan ini. Dan bagi Anda yang menggunakan plat nomor dengan plat nomor genap, dapat mencari jalan alternatif lainnya. Ya, baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang kedua, yaitu dari kawasan flyover Cawang KM 0200. Untuk arus lalu lintas pada saat ini dari arah tol dalam kota Cawang yang akan menuju ke arah Grogol pada saat ini terpantau lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah sebaliknya pada saat ini juga terpantau lancar. Sedangkan untuk arus lalu lintas di underpass Cawang dari Jalan Maijen Sutono yang akan menuju ke Jalan Panjaitan pada saat ini juga terpantau lancar. Selalu patuhi marka jalan serta tetap berada pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang ketiga, yaitu di CCTV dari kawasan Pospol Taman Safari, Jawa Barat. Dapat kita saksikan bersama untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak. Pada saat ini terpantau ramai. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta pada saat ini juga terpantau ramai. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap bersabar saat menunggu antrian kendaraan dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang terakhir, yaitu dari kawasan Simpang Kentungan, Kaliorang, Yogyakarta. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem pada saat ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah Maguwoharjo ataupun Solo yang akan menuju ke arah Jombor pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap melakukan hak berjalan kaki. Dan bagi Anda Detikers yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, instruktif dan salam presisi. Demikian Ibda Syarul melaporkan kembali ke studio. Silakan. Si Upih nyanyi lagu Christina Aguilera. Cakep. Terima kasih Ibda Syahara. Happy weekend. Happy weekend Ibda Syahara. Happy weekend. Dah.
weekend. Kita juga selangkah lagi menuju weekend karena masih akan mengudara sampai jam 6 sore. Artinya kita masih punya setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Enaknya kita yang kayak zen-zen gitu kali ya. Kita akan belajar gimana caranya bisa zen lewat satu medium yang memberikan kita banyak sekali latih. Pernafasan. Iya gak sih? Tai Chi. Yes, wow. Kalau penasaran tetap ya tungguin kita. Ingat tetap di mana Detik Sore. Kok jadi lemes ya? Ya cuma ore-ore. Hai, masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore, Detikers. Kita udah masuk sampai ke segmen Sunset Talk. Dan seperti kata Pocu, kita akan belajar soal salah satu seni bela diri tradisional Tiongkok yang kemarin tuh kita sempat belajar soal wushu. Sekarang kita belajar Tai Chi. Katanya ini bisa membantu kita meredakan yang namanya stres juga. Menegangkan otot. Iya, bisa merelaksasi otot kita ya. Dan juga banyak manfaat lainnya. Kita akan ngobrol banyak soal itu barengan sama Ibu Wirawati Hartawan atau Ibu Wira, pembina asosiasi dari Dong Yue Tai Chi Chuan Indonesia. Tai Chi Chuan Indonesia. Ibu Wira, selamat sore. Welcome to Detik Sore. Dipakai mic-nya boleh Ibu, terima kasih sudah datang. Apa kabarnya Ibu? Baik. Ibu. Tapi penasaran banget, tadi kan Tai Chi sama Wushu kan beda berarti kan? Sama-sama bela diri ya? Sama-sama bela diri tapi berbeda. Beda. Nah, Usu itu, Tai Chi boleh bilang sub dari Usu. Oh sabnya. Jadi Di dalam Usu turunannya. itu banyak alirannya. Iya. Ada Changquan, Nanquan, apa gitu kan. Salah satu Tai Chi Oh di gitu, dalamnya. jadi masih satu bagan nih dia ya. Satu martial art juga lah Oke. ibaratnya. Perbedaannya apa Bu? Perbedaannya kalau Usu itu kayaknya tendensi lebih ke anak-anak ya, karena dia loncat-loncatnya banyak untuk berantem, untuk apa gitu ya. Anak-anak lebih hobi dan lebih dinamik. Kalau Tai Chi, kalau Yangtze khususnya lebih lembut. Ya, kalau Sansa juga ada lembut, ada kerasnya gitu loh. Tapi jadi tendensi makanya banyak orang ngecap Tai Chi adalah untuk lansia. Padahal tidak, Padahal itu dari kecil pun ya. bisa main. Oh, sampai stigma di umur masyarakat berapapun. seperti itu ya, bahwa Tai Chi itu umumnya dipraktikkan oleh lansia. Kalau di sini ya. Kalau di sini, Kalau di aslinya sih nggak gitu. Aslinya enggak. Memang di luar-luar juga gitu karena anak-anak kan demennya loncat-loncat, demen yang dinamis lah gitu. Jadi makanya mereka ke Usu tapi bagian apa Changquan atau Nanquan gitu yang banyak berantem-berantemnya gitulah. Ya, yang lebih kelihatan keren gitu. Tapi kalau Usu, kalau Tai Chi lebih slow. Tapi itu salah satu untuk berantem juga. Zaman dulu kan banyak aliran-aliran tuh, ya bela diri. Jadi kan ada aliran-aliran yang mau menang masing-masing, mau jadi jagoan lah ibarat di dunia persilatan gitu. Salah satu Tai Chi. Bu Ira, mungkin biar kita pemahamannya sama nih. Tai Chi ini sebenarnya bisa didefinisikan apa? Way of life kah atau memang dia sebuah seni bela diri kah atau apa sih sebenarnya definisi Tai Chi itu? Kalau dasarnya memang seni bela diri. Yang tadi saya bilang kan zaman dulu itu banyak aliran-aliran, salah satu ya dari Tai Chi. Memang tapi karena udah mulai sekarang kan udah nggak ada begitu-begituan kan. Jadi lebih arah ke kesehatan. Kesehatan sekarang tapi dasarnya memang mereka dari teori-teori yin yang. Yin yang. Apa hitam, putih, gelap, terang gitulah. Jadi kayak bentuk olahraga juga Bu ya? Olahraga banget. Olahraga banget. Kalau yoga tuh ada yin yoga, yang yoga kan. Kalau Tai Chi ini masuknya yin atau yangnya? Yin yang tuh barengan. Karena yin yang karena kalau kita bilang kalau Tai Chi itu kayak kakinya lah. Kita harus berdiri. Kalau main tuh salah satu isi, satu kosong. Nah isi anggap yang. Kalau yang kosong anggap yin gitu loh. Jadi selamanya kita harus ya ada kosong ada isinya. Oh jadi dalam satu itu ya. Salah satu begitu. Kalau tapi kalau yoga kan dia ada alirannya sendiri gitu. Saya nggak ngerti ya karena saya belum ikut yoga. Bukan praktisi yoga juga ya. Kalau belajar Tai Chi atau menggunakan Tai Chi, mempraktikkan Tai Chi udah sejak kapan Bu?
Saya dari tahun 2000, nggak lama kok, 2000 berapa ya? 2002 apa 2000 berapa? 2003. 20 tahun. Waktu itu akhirnya sampai belajar Tai Chi, katakanlah belajar Tai Chi di awal itu ya. Apa alasannya dan bagaimana cara? Itu belum Tai Chi. Oh belum? Belum. Okay. Itu karena mama saya kebenaran pendiri PORPI. Oke, apa itu? Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia. Oke. Ya, di mana pernapasan itu dia ambil juga belajar dari guru-guru di Tiongkok. Okay. Ya, itu lebih ke pernapasan. Nah, bedanya pernapasan itu Qigong kan? Qigong sama Tai Chi apa? Nah, Qigong itu banyak lebih pernapasan, tidak banyak gerak. Ya, tapi teorinya juga sama, ada yin yang-nya juga. Ya, jadi semuanya ini Tai Chi sama Qigong tuh satu warga lah gitu. Teman beda-beda ini aja gerakannya. Ya, tapi Tai Chi memang dasarnya awalnya itu dari untuk bela diri. Kalau Qigong lebih untuk kesehatan. Jadi nggak banyak gerakan, cuman ya napas, hembus, tapi gerakan ada tapi nggak jalan-jalan gitu loh. Biasa di tempat. Lebih banyak di tempat. Kalau Tai Chi itu lebih aktif gitu ya. Aktif. Kemudian sampai akhirnya belajar Tai Chi-nya gimana ceritanya, Bu? Nah, setelah ingat saya setelah kerusuhan itu dah tahun 98-an ya, itu kebenaran mama saya itu pergi ke Tiongkok temenin adik saya untuk kuliah di sana, belajar bahasa Mandarin. Kan kerusuhan nih, udah berangkat situ. Ya, cuma adik saya ya lagi kuliah, dia sekalian belajar di sana gitu loh, belajar Mandarin sekalian. Nah, dia temen di sana. Nah, mama saya belajar sama kebenaran di Beijing, dia cari guru yang terbaik di Beijing Sport University untuk belajar Tai Chi. Nah, dapatlah guru di sana, dia belajar. Nah, jadi belajarnya dari orang tua. Kita dari orang tua juga. Dia sering undang Lause datang ke Jakarta. Dan kita juga sering berangkat ke sana. Hampir tiap tahun tuh adanya lomba. Sekaligus kita belajar. Abis lomba di sana kita belajar gitu loh. Nah, jadi ilmunya semua dari guru-guru di Tiongkok. Ya. Otentik ya jadi. Kalau di Indonesia sendiri biasanya olahraga Tai Chi ini sudah dipraktikkan sebagai lebih banyaknya buat apa sih, Bu? Apakah memang buat kesehatan atau juga bela diri? Enggak. Buat kesehatan ya? Lebih banyak kesehatan sekarang. Yang apalagi kalau sekarang kita biasa adakannya di Aditi ya. Saya di Asosiasi Tunggal Tai Chi Chuan Indonesia. Kita udah ada di 14 DPD daerah. Ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah segala udah ada 14. Dan di Jakarta kita udah ada 8 sasana. Nah, itu kita adakannya rata-rata di pagi hari. Kenapa? Karena pagi hari kita udah latihan itu hawanya kan seger, masih seger. Ya, juga jadi enak gitu, bugar banget gitu lah. Apalagi waktu pandemi, ingat saya waktu saya ke GBK Senayan, hawanya adem, sekali kan nggak banyak orang tuh. Wah, sejuk banget kayak di puncak gitu loh. Ya enak gitu loh. Di Jakarta biasanya di mana, Bu, untuk itu? Kalau saya biasa dia itu GBK. Di GBK? Sama di Citraland, Mall Ciputra. Baik. Tapi kita ada lagi di Gor Bintaro ada. Terus di Tomang ada. Ada 8 sasana lah. Itu bisa join langsung tuh kalau di GBK gitu misalnya. Harus daftar dulu kah? Perlu. To be exact di GBK di mananya, Bu? Di dekat Masjid Albina. Oh, dekat situ. Masuk situ. Iya. Yang dekat terus parkiran kita parkir, kita jalan ke kiri sedikit deh. Di gate B ya. B atau pintu 3 gitu lah. Nice. Itu setiap hari apa? Di sana Senin sama Jumat. Jumat. Tiap 6.30 pagi. 6.30 pagi. Ya. Kira-kira masih bisa sebelum kantor tuh. Betul. Kira-kira berapa lama sih durasinya? Untuk latihannya? 1 jam lebih lah. 1 jam, 1,5 jam. Ya. Kalau paket kita ada paket. Paket latihan kita itu awalnya dari tepok nadi, itu yang diciptakan oleh pendiri kita almarhum Bu Chandra sama dokter itu traditional medicine ya. Itu yang bikin, jadi dia tahu tepok mana yang paling tepat lah untuk nadi-nadi mana, ya meridian mana yang manfaat. Nah, setelah itu kita main itu peregangan otot sama pernapasan. Setelah pernapasan baru kita mulai latihan Tai Chi. Nah, itu manfaatnya di Aditi adalah itu, ada tambahan pernapasan sama peregangan otot bagiannya.
Supaya kita udah kendor dulu, jadi udah lentur, pernafasannya dapet, itu kan buat kesehatan. Ya jadi baru kita main Tai Chi. Untuk kesehatan manfaat apa aja sih Bu yang bisa dirasakan gitu? Yang paling kerasa adalah lebih bugar. Lebih bugar. Gak cepet capek gitu ya? Nggak capek malah. Kita keringetan, main nambah keringetan. Tapi udahannya nggak capek. Masih segar bugar. Ada teman-teman kita yang Muslim di GBK banyak. Itu mereka puasa pun datang. Dia orang tetap puasa. Tapi dia orang malah bilang, oh abis latihan di kantor pun masih segar. Sampai orang lain banyak yang ketiduran, gue masih tetap seger katanya. Sampai sore pun oke gitu loh. Jadi lebih bugar. Karena organ tubuh kita karena lebih lancar kali ya, pernapasan segala macam kita ada. Jadi nggak kerasa capek. Lain kalau kita main olahraga lainnya. Dulu saya juga sering olahraga. Tenis, golf, udah main tuh capek. Karena lari kan, jantungnya deg-degan mungkin lari gitu kan. Pulang tuh ngantuk. That's why mungkin ini akhirnya relevan gitu ya, paling relevan buat orang tua kali ya. Kesannya begitu. Kesannya pada akhirnya. Tapi kalau anak muda, itu ada berapa sekarang di GBK udah ada berapa anak muda yang ikut, dia orang juga suka. Malah udah itu ada yang udah belajar yoga lah, apalah banyak lainnya segala macam. Banyak akhirnya lari ke kita, dia malah lebih suka. Kenapa? Kesannya lambat, tapi tetap keringetan. Dan bugar itu loh. Jujur penasaran sih. Iya, makanya penasaran banget. Benar. Soalnya olahraga lain tuh kalau misalkan baru pertama kali biasanya sakit-sakit badannya. Awalnya tentu. Ada kalau kita masih belum pernah olahraga langsung karena kakinya ini, wow kerasa banget. Nah makanya itu kakinya ini, kenapa kita tambah tua kelihatannya segar, bugar. Banyak orang jalannya masih semangat. Beda sama yang lain. Kalau kita bilang oke line dance, mungkin dansa gitu. Tapi kan kakinya walaupun kelihatannya dilatih tapi nggak maksimis. Kalau Tai Chi betul-betul dilatih masih kuda-kuda berapa menit gitu kan, lebih bagus ya kalau kita bisa tahan gitu. Kuda-kuda coba deh. 1 menit udah gemeteran. Apa kita buktikan? Kuda-kuda mau. Ayo lo ditantangin ayo. Lebih zen ya. Silakan, Edo. Coba deh. Gampang kuda udah di sini. Kelihatannya gampang. Ayo mau coba. Silakan. Mungkin Ibu Ira bisa praktikin dulu ke kita gimana sih gerakan dasar Tai Chi itu? Seperti apa? Boleh. Ini kita berdiri semua kah atau gimana? Boleh Bu. Boleh, kita berdiri ya. Kita berdiri posisinya harus gimana? Berdiri. Ya. Ini kakinya angka 11 ya. Oke. Enggak Bapak Edo aja yang itu, saya yang Bisa banget. Ya. Oh iya, angka 11, ayo. 11. Oke. Ini bukan 11. Gini. Nah, gitu. Ya, angka 11. Oke, kita satu bahu ya, Pak. Oke. Ya. 11. Oke, satu bahu. Lebaran dikit. Lebar lagi. Ya, dikit. Angka 11. Ya. Oke. Tekuk. Nah, lutut jangan melebihi jari kaki ya. Oke, coba begini aja. Tenang aja, tangannya jangan kenceng. Oke. Kendar. Biasa aja, relax. Ini kayak plank. Coba, bisa berapa lama? Coba ya, kita kerasa nggak lutut ini pahanya? Kerasa. Langsung panas nih guys. Kita battle loh. Yuk bisa yuk bisa kita battle ya. Harus lama-lama kayak gini nih. Lebih lama lebih baik. Lebih lama lebih baik. Berarti kaki Anda kuat. Ini kalau belum kuat, gemeteran nih. Lama-lama gemeteran. Gemeter nggak, Dok? Panas. Belum gemetar. Udah panas nih. Udah panas. Iya itu. Nah, coba Anda latihan ini aja. Di sasana kita ada ibu-ibu dulu yang jalannya nggak seimbang. Dia bilang tiap kali mesti dituntun. Akhirnya kita suruh dia begini, Bu, waktu nonton TV begini aja. Nggak usah pakai sofa. Udah pas segini, Bu. Boleh, nggak apa-apa, nggak usah terlalu rendah awalnya. Lama-lama tapi boleh lebih turun ya? Berarti harusnya lebih turun dan ke belakang, bukannya ke depan ya? Ke belakang, Dok. Ya, lutut nggak boleh lebih dari kaki. Bertahan, Dok. Nah, kalau gini lama-lama dia sekarang udah bisa 1 jam. Wow, guys. Dan dia jalannya tuh nggak perlu dituntun lagi, udah semangat banget. Wow. Begini aja. Ini berasa enak. Berasa masa sih? Berasa enak. Kita kan nggak pernah nyobain yang kayak gini lama ya, cukup lama ya. Tapi harus posisinya kayak gitu dari. Iya. Iya. Ini dilakukan setiap salah satu hari gerakan berarti. dasar tuh, Bu. Ini yang paling dasar. Ini yang paling dasar. Ya kuda-kuda ya ibaratnya ya. Gini aja. Oh saya nggak kerasa, karena Bapak nggak pernah latihan. Iya. Tapi kalau nanti coba yuk latihan tiap hari.
Sama udah enak, ya udah. Minimal berapa lama biar standarnya lah? Ada standarnya nggak? Enggak ya, pokoknya selama mungkin ya. Sekuat mungkin. Tambah lama. Ibu bisa berapa lama? Kayak gitu. Ini penasaran sih. Saya sih nggak tiap hari, tapi kita latihan itu ya 1-2 jam bisa. Wow. Tiap hari kan kita latihan 6:30 datang. Beres-beres bisa jam 8, jam setengah 9. Itu apalagi caranya. ada mau lomba ya, itu latihan bisa lebih. Caranya gimana Bu supaya bisa lebih lama endurance-nya? Tiap hari latihan. Oh latihan aja Hanya tiap hari itu aja. begitu ya? Nah, Kayak napas juga iya, ikut simple kok. diatur Ya, pada napas, akhirnya. napas biasa aja gitu. Karena konsistensi adalah kunci. Nah itu. Betul. Gerakan selanjutnya Bu. Coba Pernapasan ini dong, Bu. Pocet yang niru. Sorry. Yang Pocet pernapasan niru. coba Bu. Pernapasan. Silakan dong. Coba Ibu, enggak ini loh yang niru selanjutnya. Pegang nggak? Pundak. Gerakan selanjutnya Bu. Ini dia mah ada terus Bu. Langsung kecetit loh. Atau gini aja deh, kita tarik tangan. Coba, dia tarik tangan. Nah, apa jadi rapet, jempol buka. Jempol buka. Nah, lihat gitu. Rapet. Rapet. Dongak. Lihat jempol. Tarik napas. Oke, udah lepas. Lepas, kendor. Kendorin, turun. Rasa relax? Belum. Kayak ada yang beda sih. Jujur. Itu dilakukan berulang Bu. Enggak, kita ada paketnya. Ya ini peregangan otot salah satu. Ada bunyinya keretek tadi. Ada. Banyak Gitu. ada orang-orang kita nih yang pertama kita kan di GBK kan itu di lingkaran luar. Iya. Ya kan? Jalan. Jalan-jalan dia lihat kita tari-tari dia ikutan. Oh iya. Akhirnya dia ikutan. Lama-lama dia bilang bukan lama setelah itu kita latihan Langsung ini ya setelah peregangan itu, otot. ha? Udah, kok gue nggak sakit ya katanya. Iya, Ya, jujur. kita ada ini paket peregangan otot. Perbedaannya. Ya terus kita tarik gini nih, tarik. Coba lu tarik. ke belakang. Buka tangannya. Bunyi. Nah, tarik lihat. Nah. Kalau you pegel-pegel pundak, ya begini aja. Oh. Setiap Tapi harus putaran lama. bunyi loh. Muternya harus yang pelan-pelan kayak gini ya Bu ya. Semuanya harus pelan pelan. aja, nggak usah terlalu Oh buru-buru. enggak bunyi dok. Gue Dia- setiap puter Dia nggak sakit soalnya. Karena gue setiap puter nih. Ada bunyinya. Oh iya. Gitu. Kita Kenapa banyak ya? gerakan Kita aja yang sih. simple, tapi kalau mainnya benar, manfaatnya banyak. Iya. Saya dulu sering pinggang saya keseleo. Ya kayak di kantor duduk kan Iya. seenaknya dulu kan. Itu sering keseleo. Tapi dengan main paket ini udah nggak pernah lagi. Menarik loh. Ibu kan yang kita sering lihat tuh Tai Chi itu yang kayak Iya orang kayak. Oh iya iya. terus ngambil angin gitu. Iya. Itu gerakan apa Bu biasanya? Nah itu Tai Chi udah. Kok tadi ini kan Yang tadi peregangan peregangan ya. otot. Oh, itu masih ya peregangan. kan. Kalau yang ini udah mulai dasar Tai Chi Dasar itu Tai Chi. kuda-kuda supaya kakinya kuat. Kalau memang betul Tai Chi ya mesti geraknya ya benar. Seperti apa sih? Ya kan? Dia gini. Gimana, Bu? Kakinya harus benar gini. Ya ini harus Oh, gini, gini. harus lurus ya. Lurus dulu. harus Lutut sama jari kaki harus selalu satu Lurus, arah. 11 terus ya Bu Oh, ya? oke. Enggak enggak. 11. Justru mesti Oh. satu ini 145 di belakang. Ya, Oke. duduk, entengin dulu, duduk, entengin. Engsolin baru maju. Angkat, enteng enggak? Enteng kan? Enteng. Nah. Wah bisa langsung nyepak orang nih. Ya, duduk. Maju. Langkah. Nah, ini langkah Tai Chi. Oh dia selalu langkahnya tuh. Nah, harus Satu satu per isi, satu satu gini. kosong. Oh, paham konsepnya satu isi Makanya, satu kosong nah, karena ini ini yin jadi yang. berat, yang ini Ah, jadi itu. ringan. Oh itu. Itu yin yang. Oh, Salah iya iya satunya. iya iya. Dan tangan dia juga salah satu suka pegang bola gitu, satu terang, satu gelap. Oh gini, Nah, jadi satu gini gelap, ya. kan situ tutup rata-rata. Oh, kebalik. Nah, terus ini pegang bola lagi. Nah, suka bilang pegang bola kan? Aha. Iya. Pegang bola. Nah, ini satu terang, satu gelap. Tutup. Iya. Ya. Oh, Ini ini tari piring ya. iya taunya loh. Iya. Menarik. Seru. Agak ngos-ngosan dikit kenapa ya? Kurang olahraga kayaknya ya. Dari tadi kita duduk soalnya. Betul. Tapi menarik untuk Tapi belajar. memang kalau orang yang nggak Tai Chi pernah pasti olahraga, akan berasa ya, Bu. langsung ini kerasa. Awalnya mungkin satu paket kita nggak bisa habis tuh. Udah nyerah duluan di tengah-tengah ya. Tapi kalau nyerah di tengah-tengah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Istirahat Awalnya nanti nggak apa-apa. next siapa tahu bisa Kalau lebih mau lama ikut lagi ya. kita, Ha-ha. minimum 3 sampai 6 bulan. Minimum. Jangan cobain ya cuma dulu mau 3 cobain sampai 6 sekali bulan ya. udah, jangan. Oh. Percuma. Mau coba
Karena jadi nyobanya itu 3-6 bulan ya? Ya 3-6 bulan. Kalau memang nggak suka ya udah. Karena harus konsisten ya untuk hasil yang maksimal ya. Baru kerasa. Minimal seminggu harus berapa kali Bu? 2 kali boleh. 2 kali seminggu ya cukup ya? 2 kali Kalau seminggu. bisa 3 kali lebih bagus. 4 kali lebih bagus, tiap hari lebih oke. Tapi harus di ruangan terbuka soal Enggak, justru kita di luar. Lebih enak di luar. Ya maksudnya harus Harus selalu outdoor di gitu ruangan ya. terbuka atau di dalam? Lebih baik di ruangan luar. terbuka. Karena kan hawanya kan Iya. nyambung ya. Yang banyak pohon-pohonnya kali ya kan Benar, lebih. makanya harus di lebih GBK bagus, ya. iya. Kalau Enggak, tengah kota kita ada agak tempat-tempat lain juga di lapangan di mana lapangan basket kayak. CFD nggak pernah Bu? Apaan? CFD. Iya CFD nggak coba. Nanti rencana. Kayak Udah seru rencana. kayaknya Bikin CFD Bu, nanti rame-rame samperin. masal, Tai Chi masal kayak seru. Iya kita nanti ikutan deh, kita MC. Jangan tunggu CFD, datang dulu ke lapangan. Nah. Oh benar, Baru datang ikut, dulu. gitu. Betul juga, Oke, iya kita iya. duduk lagi, Oh Bu. ya silakan Boleh. Ibu. Oke, silakan. Tapi ini kalau misalnya dipraktikin sama langsung berasa banget. Iya. Langsung berasa Mohon maaf banget. sini gue agak pegel. Tiba-tiba. Mungkin ntar malam pegel. Besok ya? Iya sih, Besok tapi saya Oh, besok baru tiap hari berasa ya? jalan kaki 8 kilo Bu. Lain. Nggak Lain. Jalan kaki beda ini deh. ya. Oh jalan kaki tuh beda ya? Beda. Karena otot yang dilatih beda ya Bu ya. Ya, Jalan kaki ini kan di memang sini ya. paha memang Iya. harus kuat. Ya kan dengan yang punya konsep itu kan satu isi satu kosong. Iya. Jadi kakinya satu yuk otomatis tahanin satu badan punya kekuatan. Dan Iya loh, satu badan. lebih baik apa? Karena kalau jalan kaki kan kita jalan gitu kan lutut kita suka kebeban. Iya Ya kan? benar. Kebanyakan kan kebeban. Kalau Tai Chi enggak. Karena dia satu kaki, dia selalu balance, yin yang. Selalu balance. Iya. Jadi nggak ada masalah. Dan itu yin yang tadilah yang pada akhirnya membuat orang-orang tuh bisa merasa zen ya Bu ya ketika mempraktikkan ini ya. Dan harus konsentrasi. Oh, Kalau kita waktu main kita nggak betul-betul konsentrasi, pikirin gerakannya, nggak akan keringetan, buyar. Konsentrasi itu Ngaruh berarti ya? fokus ke Penting gerakannya. ya. Gerakannya. Iya. Jadi Oke, abis oke. gerakan ini kita gerakan keduanya apa gitu tuh otomatis gitu. Nggak boleh sambil lihat-lihat sekitar ya. Nggak boleh Lihat nyontek sebelah. sih boleh tapi Oh, bisa boleh, hafal boleh. dulu. Iya. Kayak, ih abis ini apa ya? Gitu. Takutnya Nah, kayak gitu. justru banyak orang yang itu jadi nggak dapet. Oh gitu. I see. Dia cuma nggak mau hafalin. Makanya kita anjurkan teman-teman untuk ikut lomba. Jadi hafal ya. Mau nggak mau dipaksain Iya, hafal iya, kan. iya. Nah dengan setelah dia ikut lomba dia baru sadar. Oh iya ya benar gue udah mainnya lebih enak gitu. Karena dia rasain dengan gerakannya benar. Ya otomatis manfaatnya lebih dapet. Tapi untuk lomba Tai Chi ini sesering apa sih Bu kalau di Indonesia ya? Kalau kemarin kita baru adakan Chandra Herawati Wijaya Cup. Itu pendiri kita kan Ibu Chandra. Yang kedua itu ada di Surabaya. Wah. Nah itu diadakan pertama karena COVID ya, dulu 2019. Ya. Terus setelah kena COVID jadi 5 tahun baru kita adakan lagi. Terus kita ada Fornas ya, yang Festival Olahraga Nasional itu Kormi yang adakan itu 2 tahun sekali. Ya. Berarti yang selanjutnya ini yang 5 tahun sekali Yang itu 5. tadi. Mungkin 2 tahun lagi Iya, nanti. oke. Nanti tahun depan. Tahun Oh, tahun depan depan, ya. 2026 Rencana ini ini ya. Kormi ya. Kormi itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Kan ada KONI. Ya. KONI tahu kan itu yang buat prestasi. Yang Iya. anak ikut Olimpik lah, Asian Games lah segala macam. Kalau Kormi ini Komite Olahraga Masyarakat. Nah, kita salah satu induk yang ikut serta di sana. Tai Chi itu dipertandingkan nggak sih Bu di SEA Games? Tanding. Oh, SEA Games belum. SEA Games enggak ya? Belum. Ada pertandingannya sendiri aja ya? Enggak, ya pertandingan sendiri. Tahu ya kita bikin sendiri gitu loh. Dan Jadi di Tiongkok banyak juga di luar negeri ada, Kanada nanti akan ada, di Amerika ada, di mana ada gitu, Australia ada. Iya, Udah banyak, udah menyebar juga sih. Kalau antusiasme Tai Chi di Indonesia sekarang menurut Ibu gimana? Maksudnya? antusiasme masyarakat apakah masyarakat. sudah mulai Apakah- banyak Oh, yang mulai banyak. Apalagi Tai sejak Chi. COVID ya. Kita kerasa lagi orang mulai cari. Kan waktu COVID ingat nggak dulu sering disuruh main Pak Tuancing. Napas, penapasan, iya, ya kan? iya. Kan itu yang untuk menyembuhkan. Nah, itu salah satu manfaat kita, paket kita ada paket di jurus itu juga. Dan ada berapa teman kita yang kena COVID, ya memang nggak banyak, ada berapa, dan dia main paket kita itu cepat sembuh dibandingin orang lain ya, karena penapasan kan, ya. jadi membantu banyak. Wow. Mm-mm. Jadi kalau Memang misalnya- manfaatnya banyak, cuman memang karena kita pagi hari banyak anak muda kan males ya, Belum mau bangun kantor, kadang-kadang. ya itu. 6.30 ya startnya ya.
6.30 startnya. Keburu sih kalau 1 jam langsung ke sini cepat keburu. Kalau mau minta manajemen bikin di sini. Oh iya. Sore boleh. Oh iya bisa. Sore jam 4. Ya sini jam 4. Berarti ada di GBK tadi pagi ya? Ada. Hari Jumat soalnya. Oh iya, setiap hari Jumat, Senin dan Senin atau ya. GBK. Baik. Bu Ira mungkin terakhir tips kali ya buat teman-teman yang mau nyobain Tai Chi ini, mulainya harus dari mana dan kemudian apa aja tips yang bisa dibagikan sama Bu Ira? Datang aja ke lapangan kita. Nggak usah bayar dulu nggak apa-apa. Kita ada iuran sih, tapi kalau kalian masih baru coba aja. Oke. Ya kan udah coba berapa minggu gitu, oh rasa oke mau jadi anggota silakan. Jadi boleh coba-coba dulu boleh. Datang ya. Boleh. Langsung datang aja nih. Langsung aja. Nggak perlu ada isi form segala macam. Kita ada di website, ada di mana nanti alamatnya boleh nanti cek sana atau melalui sini nanti. Atau mungkin media sosial apa Bu? Oh iya. Ada Instagram. Instagramnya di mana? Aditi apa ya saya juga lupa. Nah, itu dia. Tapi website ada, Tongye Tai Chi Indonesia ada. Coba deh Aditi Official. Aditi Official coba di YouTube ya. Siapa tahu Detikers mau coba ini minggu depan langsung ya bisa. Udah boleh langsung datang aja. Kita di Citraland besok. Oh besok. Kalau hari Sabtu di Citraland ya? Rabu Sabtu Citraland. Oh Rabu dan dan Jumat di GBK. Nah, di Bintaro ada Senin Kamis kalau nggak salah Bintaro. Terus di Kosambi, di Itu Tomang. Selalu pagi ya? Pagi. Di 6.30 semuanya? Enggak. Ada yang jam 7-an, ada jam 8. Tergantung lokasi. Enggak pakai alat ya Bu ya? Oh ada. Ada alatnya kita ada pakai kipas, ada pedang, ada golok. Tetap ada propertinya juga keren. ya. Kita bagusnya apa Tai Chi tuh bisa buat tampil juga. Bisa buat bela diri juga. Jadi kalau mau nyoba-nyoba gitu harus bawa apa yang equipmentnya? Nggak usah dulu. Oh nggak usah dulu. Atau bawa diri aja ya. Kalau enggak baju olahraga biasa atau ada ketentuan. Ya, yang nggak usah ketat, yang nyaman biasa aja. Nyaman, sama sepatu. Ini dulu lah. Oke. Ini masih oke. Oh ini masih oke nih. Berarti sepatu. Tapi kalau sneaker bisa. Yang buat jalan tuh terlalu lembut, suka kalau angkat kakinya agak melayang, tapi nggak apa-apa lah. Boleh yang agak berat dikit ya. Sepatunya berarti. Nanti kalau udah cocok baru beli yang sesuai. Siap. Terima kasih banyak Ibu Ira udah mau mampir di Detik Sore. Terima kasih banyak Ibu. Sukses buat teman-teman yang berusaha terus untuk bisa memperkenalkan Tai Chi di Indonesia Bu ya. Sehat selalu Ibu Ira. Karena bagus sekali memang. Karena visi pendiri kita Tai Chi ini adalah untuk menyehatkan dan mempersatukan tanpa membedakan sara. Iya, tanpa membedakan golongan apapun jadi, ya. Anggota kita macam-macam. Yes. Jadi, please do guys, kalau misalnya kalian mau zen dan juga lebih sehat gitu ya, lebih bugar. Ini saya baru nyobain praktik satu gerakan aja, ini berasa banget kayak aku sehat. Langsung berasa jujur. bugar, beneran. Benar-benar. Tapi buat kaum korporat, peregangan karena duduk terus, penting banget jalan dan lain-lain. Iya, penting. Boleh. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Ira atas waktunya. Terima kasih Kita banyak. jumpa lagi di Detikers minggu depan di hari Senin. Seperti biasa jam 19.30 sampai jam 6 sore ya Cet ya. Betul. Happy weekend semuanya. Kita pamit dulu. Edward Rusmorangkir pamit. Pojot Kamaral pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi minggu depan. Cuma di bentar. Kita tagline dulu. Kita ajak Ibu. Sambil gerakan. Berdiri berarti ya. Boleh berdiri. Kita ngobrol aja, kita lepas mic aja kalau gitu ya. Ibu, tapi sorry, kita punya tagline. Kalau misalnya kita bilang detik sore, Ibu Ira boleh jawab dengan nggak cuma hore-hore. Boleh Bu ya? Hore-hore. Iya, nggak cuma hore-hore. Detik sore nggak cuma hore-hore. Tapi kita closing dengan Tai Chi, gerakan Tai Chi. Boleh gaya gak? Tai Chi boleh ya? Oke. Kamera yang mana ini? Oh yang itu, oke. Ini boleh dilepas aja ya mic-nya ya. Nggak cuma hore-hore. Iya, nggak cuma hore-hore. Kita ketemu lagi minggu depan. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gimana Bu?